Kakak senior ketiga, apa yang kamu lakukan? Au, Ning Qianqian dengan marah melepaskan tangan Duan Mulan dari mulut dan hidungnya. Mata berairnya yang besar dipenuhi dengan kebencian, dan dia berbicara dengan marah. Jantung Duan Mulan melonjak ke tenggorokannya, dan dia memperingatkan dengan hati-hati, adik junior. Kamu tidak boleh tertawa seperti itu. Jika kamu terus tertawa seperti ini, aku takut sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Raja Iblis bermata jahat ini tahu detail tentang kami para saudari dan aku, namun dia masih berani muncul. Aku selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Siapa yang tahu, mungkin ada dalang tersembunyi di balik ini. Tangan tersembunyi macam apa? Biarkan keluar, bunuh mereka semua bersama-sama. Su Chan dipenuhi aura membunuh. Dia memperhatikan bahwa Ye Lang sedang melihatnya dari kejauhan untuk menyelamatkan citranya. Dia melanjutkan, jika ada lebih banyak iblis yang muncul berani membunuh seseorang. Kalau begitu bunuh saja serang bersama-sama, keluarkan semua kemampuan dan segera bunuh Raja Iblis dengan mata jahat ini. Ye Lang mendesak, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Begitu dia selesai berbicara, dia mengarahkan pedang Kaisar Xiao di satu tangan dan memegang tombak overload di tangan yang lain, mengarahkannya secara miring ke tanah. Dia menarik jurang di awan dan dengan cepat bergegas menuju Raja Iblis dengan mata iblis. 9 putaran seni naga surgawi meledak secara langsung dan tubuh emas abadi diaktifkan dari awal hingga akhir. Dia tidak khawatir Raja Iblis dengan mata jahat akan menyakitinya, tetapi persepsi bahaya tingkat dewa miliknya tidak pernah salah. Pasti ada tangan gelap di balik murid jahat itu. Keberadaan tersembunyi yang mengerikan yang bahkan tidak bisa dia deteksi bekerja sama untuk membantu Ye Lang membunuh mata iblis. Luo Qingyu berteriak pelan. Dan 7 pedang roh es berkumpul menuju 7 saudari lagi. Mereka tidak lagi dalam formasi bertahan, tetapi seperti berkas cahaya warna-warni menembak dengan cepat menuju murid terakhir Raja Iblis. 7 pedang roh es yang melesat di udara berwarna cerah masing-masing dengan warna berbeda saat mereka semakin dekat ke mata iblis. 7 pedang roh es secara bertahap berevolusi menjadi pedang raksasa sambil terbang dengan kecepatan tinggi. Itu penuh warna dan dipenuhi dengan cahaya cemerlang pedang kaisar tombak penguasa. Dan 7 pedang roh es semuanya menembus kabut hitam aneh dengan presisi yang tak salah menyebabkan raungan memekakkan telinga. Pupil merah terakhir dengan ekspresi ngeri terkena berulang kali dan ditembus lalu meledak di tempat. Aura iblis yang mengerikan dan bergejolak seluas lautan menyapu seluruh langit. Ledakan besar jauh dari tanah bahkan menyebabkan awan yang menutupi kepala jutaan pasukan di langit meledak secara langsung memperlihatkan terik matahari ke mata semua orang. Di bawah langit cerah yang luas, aura iblis yang sangat gelap dari Raja Iblis dengan mata jahat dihalau oleh pelangi emas dari pedang Kaisar Xiao hampir dalam sekejap dan kemudian menghilang sepenuhnya. Bahkan jejak residu pun tidak tersisa. Raja Iblis dengan mata iblis terbunuh seketika. Bukankah terlalu mudah untuk membunuh? Bahkan jika Ye Lang dan saudara perempuan kita bergabung dan sangat kuat, mereka seharusnya tidak sepenuhnya musnah hanya dengan satu gerakan kan. Duan Mulan menjadi semakin sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan pikirannya menjadi gugup tanpa bisa dijelaskan. Kali ini bukan hanya Duan Mulan yang berhati-hati seperti biasa. Tetapi bahkan gadis-gadis seperti Luo Qingyu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan Ye Lang mengerutkan kening. Itu adalah Raja Iblis dengan mata jahat, sesosok kaisar bela diri tingkat tinggi. Keberadaan seperti ini meskipun itu berarti kematian seharusnya mengarah pada pertempuran sengit. Bagaimana bisa dia mati begitu tidak jelas? Tepat ketika semua orang bingung, terdengar jeritan melengking dari pasukan negara kuno di bawah, menyapu seluruh perkemahan seperti air pasang. Tanganku menghilang. Kenapa kekuatanku memudar seperti orang gila? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa menyelamatkanku? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari negara kuno yang telah terkontaminasi oleh roh jahat mulai mengalami roh jahat yang terkuras dari tubuh mereka perlahan. Kabut hitam mengembun di atas pasukan negara kuno itu. Aura iblis ini jauh lebih lemah dari kabut hitam yang sebelumnya menyelimuti Raja Iblis dengan mata iblis, dan 2 pupil merah yang muncul juga berkurang lebih dari separuh. Saat ini Raja Iblis dengan mata jahat bangkit kembali di depan umum dengan cara yang mengejutkan. Namun kekuatannya hanya bisa mencapai alam kaisar bela diri. Guru Agung dari Chu Agung, Guru Besar Negara Yingdang. Kalian sangat kuat hingga bisa mengalahkanku. Bahkan di puncak kejayaanku, aku tidak bisa melawan kalian berdelapan. Karena ini adalah jalan buntu, bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan terhormat. Kalian semua, termasuk umat manusia dan semua makhluk di alam ini dan seluruh dunia, harus dikubur bersamaku. Setelah Raja Iblis dengan mata iblis hidup kembali, dia menjadi lebih gila, meraung dan tertawa seperti orang gila dengan tubuhku sendiri. Dengan daging dan darah raja ini, dengan jiwa raja ini, korban darah untuk klan iblis suci. Mata iblis ada di sini, dengan hormat menyambut Dewa Iblis Suci ke dunia ini. Bab 1071 Penghalang Runtuh, Iblis Asing Beraksi, 2 dalam 1. Bas saat Raja Iblis dengan mata jahat meraung marah, 3 tanda seru merah besar di depan Ye Lang meledak dengan getaran dahsyat bahaya. Dewa Iblis akan datang, itu sebabnya persepsi bahaya tingkat dewa sebelumnya terus memperingatkan Ye Lang. Kau pikir aku robot sialan yang tidak bisa bergerak? Benar, Ye Lang mendengus dingin dengan cahaya di matanya. Dia menyatukan kedua jarinya dan memerintahkan pedang Kaisar Xiao seolah-olah itu adalah lengannya sendiri.
menyapunya ke arah Raja Iblis dengan mata jahat di bawahnya, terlebih lagi kecepatannya mencapai ekstrim seperti meteor yang jatuh tiba-tiba dari langit. Bahkan ada percikan api yang berterbangan di sekitarnya karena gesekan berkecepatan tinggi. Ye Lang memegang tombak overload di tangannya dan semua darah serta energi di tubuhnya dimobilisasi secara ekstrim. Fisiknya yang sebanding dengan Kaisar Bela Diri tingkat 98 meledak sepenuhnya dan dia berusaha sekuat tenaga di setiap kesempatan. Bahkan tidak berpikir untuk memberi Raja Iblis dengan mata jahat kesempatan untuk bertahan hidup. Kita harus mencegah kemunculan iblis asing itu. Situasi telah melampaui ekspektasinya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kilatan cahaya dingin datang terlebih dahulu, dan kemudian pistol itu melesat seperti naga. Ada aura hitam dan emas yang mengalir di sekitar tombak overload. Dengan berkat Ye Lang, aura hitam dan emas berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya lebih dari 10 kaki meraung ke arah langit, raungan awan-awan bergetar. Bumi berdengung dan angin kencang bergulung seperti ledakan. Naga hitam dan emas itu mengayunkan ekornya dengan keras, meningkatkan kecepatannya lagi dan tiba-tiba menabrak tubuh Raja Iblis dengan mata jahat. Naga itu meraung dengan liar dan kemudian meledak dengan cepat. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu area puluhan mil. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari negara kuno itu bahkan tidak merasakan sakit ketika naga raksasa itu meledak. Dan mereka langsung berubah menjadi gas. Dalam sekejap, puluhan ribu tentara dari negara kuno itu tewas. Kekuatan ledakan mengubah tanah yang tertutup menjadi seperti dibajak oleh umpan meriam dan permukaan air turun lebih dari setengah kaki. Di atas tanah ini ada asap hitam yang membubung seperti awan jamur miniatur. Tubuh Raja Iblis dengan mata jahat menghilang tanpa jejak. Luo Qingyu dan 7 saudari lainnya dengan cepat mendekati Ye Lang, melihat sekeliling, dan bertanya dengan gugup, apakah Motong sudah mati? Seharusnya dia tidak mati, ada sesuatu yang tidak normal. Ye Lang mengerutkan kening. Dia hanya merasakan aura yang sangat samar dari Raja Iblis dengan mata iblis, dan pengingat akan persepsi bahaya tingkat dewa masih ada. Lihat, apa itu di sana? Seolah-olah sebuah lubang telah dibuka di ruang angkasa. Duan Mulan yang berhati-hati menunjuk ke langit yang jauh. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam kecil muncul di langit yang awalnya cerah. Dengan diameter sekitar 2 atau 3 meter, jaraknya terlalu jauh dan di mata Ye Lang dan yang lainnya, itu sebesar kepalan tangan. Namun bahkan perubahan sekecil itu yang bisa diabaikan masih diperhatikan oleh Duan Mulan yang berhati-hati dan teliti. Sialan! Sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di sana, sangat menjijikkan. Mungkinkah Dewa Iblis sialan itu? Raja Iblis dengan mata jahat ini sudah menjadi Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Seberapa kuat Dewa Iblis yang dipanggil olehnya untuk memulai? Seseorang harus berada di tingkat Dewa Bela Diri dari dunia asing ini. Bisakah kita berdelapan mengalahkan mereka? Bahkan Ning Qianqian tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah ketika dia melihat pemandangan di dalam lubang hitam. Dia tidak kenal takut, tetapi dengan bantuan Raja Iblis dengan mata jahat, Xia mulai merasa takut pada Raja Iblis yang tidak dikenal dan menakutkan. Guru Besar Chu Agung, aku mengakui bahwa kamu sangat kuat. Kamu telah menghancurkan fondasiku dan membuatku tidak punya pilihan selain mengandalkan energi iblis aneh dari manusia rendahan ini untuk muncul sebentar. Seperti kecoa yang tidak bisa dihancurkan, sosok Raja Iblis dengan mata jahat muncul di depan semua orang lagi, namun dibandingkan sebelumnya, pupil mata merah Raja Iblis telah mengalami perubahan mendasar dan sekarang tumpul dan tak bernyawa. Kekuatannya bahkan belum mencapai alam martial spirit. Energi iblis yang terkondensasi setipis dan mengambang seperti kabut, seolah-olah akan benar-benar menghilang jika angin bertiup. Raja Iblis dengan mata iblis memanfaatkan energi iblis dari ribuan tentara dari kerajaan kuno untuk merebut kesempatan untuk mengejek mereka dan menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Aku telah bekerja keras selama ratusan tahun di kerajaan kuno. Apakah aku begitu rapuh di matamu? Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu, Tutor Agung Chu Agung. Untuk memaksa manusia hina itu Kaisar kuno untuk mengendurkan kewaspadaannya terhadapku ini memberiku kesempatan untuk memasang jebakan dan memancingnya ke dalamnya. Ini adalah metode rahasia klan iblis suci ini membutuhkan jiwa dan daging Raja Iblis suci untuk menghancurkan penghalang ruang dunia ini. Bahkan jika Great Chu Taifu Anda dipromosikan ke puncak Kaisar Bela Diri, Anda tidak akan dapat menambal celah di penghalang ruang ini. Selama ratusan tahun tindakan saya ini dapat dikatakan sebagai yang pertama dari jenisnya di antara klan iblis suci, dan kontribusi saya tidak tertandingi. Meskipun aku sudah mati, aku tetaplah Raja Iblis dari klan iblis suci dengan mata iblis. Raja Iblis dengan mata jahat meraung marah dan tertawa aneh untuk waktu yang lama. Idiot. Ye Lang melepaskan tembakan dengan gerakan backhand, langsung menembus tubuh Raja Iblis dengan mata jahat. Pedang Kaisar Xiao mengikuti dari belakang dengan cermat, bersinar dengan cahaya keemasan. Dan sepenuhnya menghilangkan sisa energi iblis. Setelah memastikan bahwa Raja Iblis dengan mata jahat sudah mati, Ye Lang memegang tombak overload pada suatu sudut dan hendak bergegas menuju lubang hitam. Begitu dia mengambil langkah, Duan Mulan di sampingnya mengulurkan tangan dan meraihnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pergi, itu percuma. Kita tidak bisa menghalangi lubang hitam hanya dengan kekuatan kita. Jika kita menghancurkannya, itu hanya akan mempercepat cakupan lubang hitam dan membuatnya terus meluas. Ye Lang mengerutkan kening, tidak mau menerima hasilnya, dan bertanya dengan nada yang lebih tertekan dan bingung, apakah kita hanya akan menunggu di sini sampai Dewa Iblis alien datang? Meskipun Duan Mulan ketakutan,
Dia mengangguk tak berdaya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini seperti ketika penjahat dalam serial TV Blue Star menggunakan jurus pamungkas mereka, di mana interupsi paksa tidak diperbolehkan. Konon seni berasal dari kehidupan dan situasi saat ini adalah bukti yang sempurna untuk ini. Pada saat yang sangat genting ini, bahkan Yelang merasa geli dan tidak bisa menahan tawa getir setelah mendengarkan penjelasan Duan Mulan yang sedikit sinis. Sudahlah, meskipun peluang menangnya tipis, jika Dewa Iblis Alien muncul nanti, aku akan menghadapinya sendirian. Dan Raja-Raja Iblis Alien yang tersisa akan diserahkan kepada kalian 7 saudara perempuan untuk ditangani. Tentu saja, jangan terlalu khawatir, kalian akan mendapatkan bantuan. Yelang mengucapkan kata-kata yang menenangkan dan perlahan terbang menuju lubang hitam. Dia bergerak sangat lambat, dan sudah memiliki rencana dalam pikirannya, karena tidak ada cara untuk menghentikannya. Situasinya berkembang ke arah yang terburuk. Kalau begitu, aku tidak akan menghentikannya. Bukankah itu hanya Dewa Iblis yang aneh? Dia hanyalah penjahat besar yang Cuyuan. Putra takdir harus menghadapi dan akan dibunuh oleh Cuyuan pada akhirnya dan Cuyuan harus bersikap hormat sebagai murid di depannya. Jika kita sedikit mengubah tingkatan generasi, Yelang berada pada tingkat yang sama dengan ayahnya di depan Dewa Iblis. Jika Anda akan membuat keributan, buatlah lebih besar sehingga ruang lingkup bencana lebih luas. Terlalu merepotkan untuk mencari Xiao Liuli, jadi lebih aman membiarkan Xiao Liuli datang kepadanya. Di tanah, ada energi darah yang agung dan luas. Melonjak menuju lubang hitam, terus-menerus mengikis tepi lubang hitam. Melihat ini, Yelang tidak hanya tidak mengisolasi darah dan energinya untuk bergabung ke dalam lubang hitam, tetapi malah memerintahkan pedang Kaisar Xiao di udara dan mulai membantai para prajurit negara kuno. Cahaya keemasan melintas, kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas, dan darah menyembur keluar. Di tangan Yelang, nyawa manusia seperti rumput. Di mata semua orang, Yelang seperti iblis. Menuai nyawa para prajurit negara kuno. Mereka dibantai dalam jumlah besar seperti membantai ayam dan anjing. Pasukan negara kuno, yang sudah dalam kekacauan, melihat jumlahnya berkurang drastis. Di depan Yelang yang berada di level Kaisar Bela Diri tingkat 98, para prajurit dari negara kuno ini seperti semut dan tidak bisa bersaing sama sekali. Dalam sekejap mata, mayat para prajurit negara kuno menumpuk menjadi bukit-bukit kecil. Untaian darah dan energi mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Yelang dan meresap menuju lubang hitam, mempercepat erosi tepinya. Apa yang Guru Taifu lakukan? Dia ingin menggunakan darah dan energi para pejuang kuno ini untuk membuka sepenuhnya lorong itu. Di balik lorong itu ada Dewa Iblis. Jika kita membiarkan monster itu datang, bagaimana kita bisa melawannya? Bukankah ini hanya jalan buntu? Para prajurit negara Yingdang mendongak ke lubang hitam yang terus membesar dengan panik di mata mereka dan berseru dengan takjub. Para iblis asing turun ke dunia ini sejak lama menyebabkan penderitaan besar bagi semua makhluk hidup. Saat ini bahkan Raja Iblis dengan mata jahat telah muncul, dan Dewa Iblis di belakangnya pasti mengincarnya dengan penuh nafsu. Jika Guru Taifu tidak memulai perang dengan mereka hari ini, situasi kita akan menjadi lebih berbahaya ketika kita menghadapi Dewa Iblis asing yang dipersiapkan dengan baik di masa depan. Bahkan Guru Agung mungkin tidak dapat bersaing dengannya. Guru Taifu pasti memiliki pemikiran dan pertimbangannya sendiri untuk melakukan ini. Kita hanya perlu mengikuti dengan seksama. Jika ada yang berani mengatakan hal buruk tentang Guru Taifu, jangan salahkan aku Jin Li, karena menjadi tanpa ampun. Ikuti jejak Guru Taifu dan bunuh musuh-musuh negara kuno. Para kurcaci memiliki pemujaan buta terhadap Yelang di satu sisi. Saya terkesan dengan karakternya. Di sisi lain, 7 inkarnasi keberuntungan dari suku kurcaci mereka terlalu dekat dengannya, yang memberi suku kurcaci bonus unik berupa keberpihakan terhadap Grand Tutor. Seorang pria sejati akan mati untuk temannya. Tepat setelah menghentikan kecurigaan tentara Yingdang, para kurcaci meraung, mengendalikan tubuh sejati bumi. Dan bergegas dengan gila ke perkemahan negara kuno, mempercepat hilangnya darah dan energi, serta meningkatkan kecepatan perluasan lubang hitam. Penguasa Yun Xiang dan yang lainnya dengan cepat mundur ke tembok negara Yingdang dan mencoba membujuk Ratu Yin Yao yang mulia. Situasinya kritis. Dewa Iblis asing akan segera turun. Kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan keberadaan tingkat Dewa Bela Diri. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada Guru Agung dan 7 saudara kandung. Tempat ini berbahaya yang mulia, mohon menjauh. Zhong Sengnan juga berlutut dengan satu lutut dan berbicara dengan tulus. Alam Kaisar Bela Diri tidak terduga akibat dari pertempuran sangat berbahaya, bahkan tembok kota yang kokoh pun tidak dapat menghentikannya. Yang mulia, mohon pindah. Ratu Yin Yao menatap punggung Yelang di kejauhan. Mata indahnya dipenuhi penyesalan. Dia tidak kesal dengan bujukan dari penguasa kota Yun Xiang dan lainnya. Tetapi marah mengapa dia begitu lemah. Luo Qingyu dan gadis-gadis lain dapat mengikuti Grand Tutor dan bertarung melawan iblis, tetapi dia hanya bisa menonton dari belakang. Sekarang iblis alien akan turun dan bahayanya berlipat ganda. Bukan saja dia tidak bisa membantu sama sekali, tetapi dia harus bergantung pada perlindungan orang lain untuk mundur agar tidak menghambat Lord Taifu. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Ratu Yin Yao dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kepahitan. Pindah. Ratu Yin Yao menghela nafas dan tidak bersikeras. Situasinya sudah banyak berubah sekarang. Jika seseorang meninggal tanpa alasan setelah pertempuran, itu akan memengaruhi suasana hati Grand Tutor. Bahkan jika dia mati 1000 kali, dia tidak akan bisa menebus kesalahannya. Selama evakuasi, Ratu Yin Yao menghela napas sedih. Aku sia-sia menjadi penguasa suatu negara.
Di saat kritis seperti itu, aku bahkan tidak sebaik jari Luo Qingyu dan wanita lain. Yuling yang berdiri di sampingnya telah menambatkan hatinya pada hati guru agung di kejauhan. Tetapi ketika dia menyadari tatapan permaisuri Yin Yao, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Daimao mengekstraksi elemen-elemen itu, memberikannya kembali ke pusat otak. Dan dengan cepat menjawab, Yang Mulia adalah raja suatu negara. Bahkan guru agung dan 6 menteri negara Yingdang tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bahkan di negara Yingdang, guru besar dan 6 menteri harus berlutut dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar. Belum lagi bahwa Chu Agung kita jauh lebih kuat daripada kerajaan Yingdang, dan status Yang Mulia jauh lebih tinggi daripada Kaisar kerajaan Yingdang. Aku berbicara tentang kekuatan, bukan status. Ratu Yin Yao mendengus dingin dengan sedikit ketidakpuasan. Yuling menundukkan kepalanya karena takut. Mundur ke belakang sambil bergumam pelan, ini bukanlah sesuatu yang harus Yang Mulia khawatirkan. Grandmaster dan yang lainnya mungkin telah berlatih seni bela diri sejak kecil, sementara Yang Mulia adalah seorang sarjana. Meskipun Anda baru mulai berlatih, ini baru sebentar untuk mencapai apa yang Anda miliki hari ini, Anda sudah menjadi seorang pemimpin. Guru besar pernah mengatakan sesuatu yang sangat baik, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Saat ini, Grandmaster dan 7 saudari lainnya jauh lebih kuat dari Yang Mulia, tetapi di masa depan, siapa yang akan lebih kuat dan siapa yang akan lebih lemah masih belum pasti. Mata indah Ratu Yin Yao dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia bertanya dengan heran, apakah Grand Tutor benar-benar mengatakan itu? Yuling mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku ingat dengan jelas, itu benar sekali. Kata-kata itu diucapkan oleh Grand Tutor, tetapi dia tidak begitu yakin apakah kata itu serius atau tidak. Tiba-tiba, suara gemuruh menarik perhatian semua orang. Di mata semua orang, jangkauan yang dicakup oleh lubang hitam meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dan hal yang paling menakutkan adalah di belakang lubang hitam. Ada energi darah yang tak terbatas dan mengerikan yang mengembun menjadi awan darah yang menutupi area seluas puluhan mil atau bahkan ratusan mil langit cerah, dan mendekati arah lubang hitam. Desis, bahkan jika semua prajurit negara kuno dimurnikan, mereka tidak akan dapat memadatkan energi darah yang mengerikan seperti itu. Kerajinan macam apa ini? Mungkinkah Raja Iblis dengan mata iblis telah memurnikan semua miliaran orang di negara kuno menjadi darah dan energi? Sialan jika energi darah yang kuat ini diserap oleh iblis asing, hanya lorong ini akan terbuka sepenuhnya. Itu bahkan dapat sangat meningkatkan kekuatan iblis asing. Kita tidak boleh membiarkan tipu daya mata iblis berhasil. Ketujuh saudari itu saling memandang memegang 7 pedang roh es. Dan menyerang bersama dengan satu pikiran bergegas menuju arah energi darah tak terbatas. Aku ingin menjauhkan darah dan energi ini. Tepat ketika 7 orang itu hendak mencapai bagian depan awan darah yang bergelombang, Sebuah lengan raksasa besar tiba-tiba terulur dari ruang lubang hitam yang gelap dan misterius menutupi langit seperti gunung dan tiba-tiba menghantam ke arah Luo Qingyu dan 7 saudara perempuannya yang lain. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk diimbangi, tekanannya begitu kuat sehingga melampaui kaisar bela diri puncak. Bahkan jika ketujuh saudari itu bergabung dan memiliki kekuatan tempur seorang kaisar bela diri tingkat tinggi, mereka tetap tidak bisa melawan kekuatan mengerikan ini. Belum lagi dia berada di bawah serangan mendadak. Bab 1072 sarang klan iblis. Lengan raksasa itu hendak jatuh pada saat kritis. Sosok Yelang seperti hantu, dalam sekejap, dia muncul di atas kepala ketujuh saudari itu, memegang tombak overlord, dia menikam lengan raksasa itu tanpa rasa takut. Bayangan senjata yang menutupi langit dan matahari meledak ke arah titik-titik vital lengan raksasa. Bang-bang-bang, lengan raksasa meledak di mana-mana. Dan aura iblis yang tebal mulai menghilang. Manusia rendahan di dalam lubang hitam. Ada suara marah yang memekakkan telinga dan menderu seperti guntur. Beraninya kau bersembunyi di gua dan menggonggong seperti anjing. Yelang mendengus dingin menyatukan jari-jarinya. Dan mengarahkan pedang Kaisar Xiao dari atas ke bawah. Sebuah pedang raksasa memotong lengan yang menjulur keluar dari lubang hitam tepat dari akarnya. Bang! Lengan raksasa itu jatuh dan meledak di udara. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila seperti air pasang. Lengan raksasa itu menarik diri ke arah lubang hitam. Sebelum Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya bisa bernapas lega, 6 lengan yang memancarkan cahaya hitam pekat tiba-tiba muncul dari dalam lubang hitam. Berpegangan pada tepi lubang hitam dan gemetar karena energi iblis yang aneh. Snap, tepi lubang hitam terus-menerus hancur. Lubang hitam yang awalnya hanya bisa menampung lengan raksasa tiba-tiba meluas beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Terlebih lagi ruang lingkupnya masih terus berkembang. Keenam lengan raksasa itu mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama dengan kekuatan yang menakutkan. Kekosongan bergetar, langit dan bumi meratap. Dan tepi lubang hitam secara bertahap berubah menjadi kuning dan menjadi transparan. Kemudian di bawah kekuatan 6 lengan raksasa lubang hitam itu, ia hancur dalam sekejap. Lubang hitam itu tergantung di langit, dan dalam sekejap mata, ia terhubung ke tanah, seolah-olah tirai langit telah terbuka. Energi iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya melewati tirai seperti kabut tebal dan terus menyebar menuju dunia aneh ini. Udara yang sangat nikmat. Raja ini sangat menyukainya. Dengan begitu banyak domba berkaki dua, raja ini bisa makan sepuasnya. Dalam kabut hitam tak terbatas, monster mengerikan berkepala 3 secara bertahap muncul di hadapan semua orang.
Tubuhnya sebesar gunung dan ketiga kepalanya menjilati sudut mulut merah. Mereka memandangi kerumunan di bawah dengan mata serakah. Di belakang Raja Iblis berkepala 3 itu ada monster dengan perut buncit yang membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar menelan darah mengerikan yang terus-menerus meluap cegukan. Setelah menelan sejumlah besar darah dan energi, bahkan Raja Iblis pun sedikit kenyang. Dia menunjukkan ekspresi puas dan berseru. Orang itu, motong, cukup berguna. Sebelum dia mati, dia menyiapkan makanan lezat seperti itu untukku. Selama bertahun-tahun, darah domba berkaki 2 benar-benar membuat raja ini tergiur. Daripada melahap darah dan energi yang meledak ini, aku lebih suka mengunyah daging berdarah domba berkaki 2. Itu adalah hal yang indah. 2 iblis yang muncul adalah raja dengan level yang sama dengan Raja Iblis dengan mata iblis, dan keduanya memiliki kekuatan kaisar bela diri tingkat tinggi. Terlebih lagi, di belakang kedua Raja Iblis ini ada aura mengerikan yang bergetar dalam kabut hitam tebal. Jumlah mereka cukup banyak dan mereka semua adalah makhluk mengerikan setara dengan Raja Iblis di bawah langit. Aura iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang dalam aura iblis itu, ada iblis tak terbatas yang jumlahnya seperti hujan di laut dan mereka mulai maju menuju dunia ini dengan momentum yang besar. Para prajurit negara kuno yang melarikan diri dengan putus asa terperangkap dalam roh jahat dan ada jeritan mengerikan satu demi satu. Jangan bunuh aku adalah seorang jenderal dari negara kuno. Aku kenal Lord Motong, aku adalah seorang vasal dari Holy Demon Clan. Jangan bunuh aku. Tolong, selamatkan aku belum ingin mati, lari. Iblis-iblis asing ini semuanya monster. Petik 2 petik 2. Di depan pasukan koalisi 3 pihak. Pasukan negara kuno yang telah berperang melawan mereka dengan sengit seperti pesta di depan para iblis. Bahkan mereka yang telah mencapai tingkat raja bela diri digigit oleh mereka yang lebih kuat di antara klan iblis. Suara tulang yang dikunyah di mulut sangat menyeramkan. Bagaimana cara melawan ini? Iblis asing itu tidak terlihat terlalu besar. Bahkan mereka yang berada di tingkat raja bela diri tidak sebanding dengan mereka. Berapa banyak raja bela diri yang saya miliki? Dan jumlah prajurit di tingkat raja bela diri yang dapat membunuh secara instan di pihak iblis asing terlalu banyak untuk dihitung. Kami seperti semut di depan iblis alien, kami sama sekali tidak dapat melawan lari-lari. Di antara pasukan koalisi 3 pihak. Beberapa sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetaran dan beberapa bahkan ingin melarikan diri dari medan perang karena ketakutan. Prajurit yang ingin melarikan diri belum mengambil beberapa langkah ke belakang ketika sebuah pisau melintas dan sebuah kepala terbang. Penguasa kota Yunxiang melirik semua orang dengan tatapan dingin, lalu berteriak dengan marah. Mereka yang takut bertempur akan dibunuh tanpa ampun. Kepanikan sedikit mereda. Namun, situasinya tidak membaik. Tidak hanya tentara biasa yang ketakutan, tetapi bahkan mereka yang telah mencapai tingkat raja bela diri pun berada dalam keadaan panik. Bahkan gadis-gadis seperti Luo Qingyu terkejut ketika melihat adegan ini. Bukankah kita sepakat untuk hanya menggunakan pengorbanan darah untuk memanggil dewa iblis? Kata-kata mata iblis itu tidak penting, bagaimana bisa dia memanggil raja iblis dan ada lebih dari satu. Keduanya berada di tingkat kaisar bela diri tingkat tinggi, setidaknya ada 4 pasang mata yang menatap kita di belakang layar. Sudah ada 6 raja iblis, belum lagi dewa iblis yang dapat merobek lubang hitam dengan 6 lengannya, bagaimana kita bisa bertarung dan menang? Ning Qian mulai berteriak tidak puas, musuh kuat dan kita lemah, jika kita terus bertarung, kita hanya akan mati. Setelah dewa iblis alien menghancurkan lubang hitam, dia tidak pernah muncul lagi. Sangat mungkin dia masih memikirkan ide-ide jahat. Menilai dari situasi saat ini saja, suku iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan bersama. Jika kita terus menunda, situasinya hanya akan menjadi lebih serius. Selama gunung-gunung hijau tetap ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Mari kita mundur dulu, Duan Mulan berbisik pelan di telinga Yelang. Berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 8 orang untuk menghindari didengar oleh pasukan di bawah dan menyebabkan kekacauan. Yelang, kamu pergi dulu dan bawa orang-orang dari Dacu dan para kurcaci pergi dari sini. Kami 7 bersaudara akan melindungi retretmu. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh Raja Iblis, itu hanya angan-angan untuk mengandalkan 2 Raja Iblis ini untuk menahan kita di sini. Luo Qingyu mencoba membujuk Yelang dengan serius. Tidak mungkin kamu bisa menang dengan bertarung, jadi kamu hanya bisa melarikan diri sementara dan menunggu untuk mendapatkan kembali keunggulan nanti. Yelang pergi duluan dan hindari serangan mereka. Kamu duluan, kami yang terakhir. Kamu tidak akan mati. Xiao Cucu, Xiao Bingbing, Lun Hui, dan Su Chan semua ingin Yelang pergi ke tempat yang aman terlebih dahulu. Menghadapi ras iblis alien yang menakutkan seperti itu, memiliki satu kekuatan tempur lagi di tingkat kaisar bela diri sama sekali tidak akan memainkan peran yang menentukan. Jika Yelang tetap di sini, dia hanya akan berada dalam bahaya. Ketujuh saudara perempuan itu memiliki sikap yang sangat konsisten, mereka harus melindunginya. Kalau tidak, mereka akan menyesalinya bahkan jika mereka mati. Biarkan aku menghindari ujung tajam iblis alien. Yelang memiliki senyum di wajahnya dan tatapan mesum di matanya. Dia mencibir, siapa iblis alien itu? Apakah mereka pikir mereka pantas memintaku untuk mundur? Bab 1073 orang kuat lokal. Dia bertepuk tangan ke arah perbatasan antara ras manusia dan ras iblis alien di bawah. Wajahnya hangat dan membuat orang merasa seperti berada di tengah angin musim semi. Api yang mengamuk itu seperti tirai langit, naik dari tanah dan melambung ke langit. Memisahkan ras manusia dan ras iblis menjadi 2 membedakan mereka dengan jelas api berkobar hebat dan gelombang panas bergulir dihasilkan.
bergerak menuju arah klan iblis seperti air pasang menutupi seluruh langit dan bumi. Di mata banyak prajurit, iblis-iblis mengerikan terbakar dalam api yang mengamuk dan raungan sengsara mereka terus-menerus terdengar untuk waktu yang lama. Adapun para prajurit dari negeri kuno itu adalah saat langit yang membara terbit, berubah menjadi uap dan menyublim di tempat. Yelang dengan senyum secerah angin musim semi di wajahnya, membakar abis energi iblis yang menutupi area seluas hampir 5 mil hanya dalam sesaat. Adapun berapa banyak iblis yang mati, tidak diketahui. Kalian manusia benar-benar kejam, begitu kalian bergerak. Kamu membantai semua manusia tanpa pandang bulu yang sangat mirip dengan gaya klan iblis suciku. Apakah kamu ingin bergabung dengan klan iblis suci? Raja ini dapat memperkenalkanmu kepada seseorang dan menjamin bahwa kamu dapat menjadi anggota klan iblis suci yang mulia. Salah satu Raja Iblis berkepala 3 menatap Yelang dengan keserakahan dan mencoba untuk memenangkannya dengan maksud yang tidak dapat dijelaskan. Kematian iblis alien itu tidak menyebabkan riak apapun di hatinya, apakah kamu punya terlalu banyak otak dan sirkuit otakmu tidak bisa berputar balik? Ketika kamu keluar dari gua barusan, kepalamu terhimpit, kan? Masih ingin merebut laki-lakiku? Apakah kamu punya kunci untuk suku iblismu itu? Kamu mau berapa? Ning Qian memelototi ke arah Raja Iblis berkepala 3 dengan tatapan tidak senang, dan berkata dengan tawa aneh. Kamu cuma hehehe, begitu muncul kamu tidak bisa berbicara bahasa manusia, jadi berhentilah bicara. Tidak ada yang menganggapmu bodoh, kamu selalu tertawa aneh berusaha menunjukkan keberadaanmu bertarung. Musuhnya kuat dan aku lemah. Ning Qian tahu bahwa dia bukan tandingannya, tapi kalau soal omelan, dia tidak pernah takut pada siapapun. Terlebih lagi, melihat Yelang tidak akan meninggalkan tempat ini, perang tidak terhindarkan, dan tidak perlu baginya untuk meninggalkan jalan mundur bagi dirinya sendiri. Jika kau marah, mulai saja berkelahi. Dasar gadis kecil berambut kuning, beraninya kau berteriak di depanku. Wajah-wajah dari iblis berkepala 3 berubah drastis, dan energi iblis yang tak terbatas bergegas menuju Ning Qian dengan kekuatan besar. Sudah kubilang kau itu idiot, tetapi kau masih ingin membuktikannya pada dirimu sendiri. Ning Qian mencibir sinis. Gadis berambut pirang. Dia sudah menderita kerontokan rambut selama bertahun-tahun karena terlalu banyak makan obat-obatan herbal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ada rambut atau tidak? Bunuh. Luo Qingyu tidak suka bicara omong kosong. Melihat Raja Iblis berkepala 3 beraksi, dia berteriak pelan. Dan 7 pedang roh es kembali ke posisi mereka. Ketujuh orang itu bekerja sama dan menuju ke arah Raja Iblis berkepala 3, mencekiknya. Dengan kekuatan tempur yang sama dengan kaisar bela diri tingkat tinggi, hanya dengan pamer kekuatannya saja menyebabkan perubahan mendadak dalam situasi dan badai yang dahsyat. Tabrakan singkat dan gelombang kejut mengerikan menyapu seperti ombak besar. Hanya dengan sekilas pandang, Luo Qingyu bersama dengan 6 adik perempuan junior menarik Raja Iblis berkepala 3 menjauh dari tempat Yelang berada. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan itu berharap untuk membunuh Raja Iblis berkepala 3 dalam waktu singkat sehingga dia bisa kembali untuk mendukung Yelang. Sepertinya hanya kamu yang tersisa. Kamu mau pertarungan kelompok atau pertarungan 1 lawan 1? Raja Iblis yang rakus. Dengan perut buncitnya yang bulat menatap Yelang dengan licik. Manusia di bawah seperti semut di matanya dan dia sama sekali tidak menganggap mereka serius. Di matanya, Yelang adalah satu-satunya lawan yang layak. Jika ini adalah pertarungan kelompok, kamu bisa melawan kami berlima, Raja Iblis Suci. Jika ini adalah duel 1 lawan 1, kamu bisa menantang kami berlima Raja Iblis Suci sendirian. Raja Iblis yang rakus menunjuk ke energi iblis yang padat dan terkonsentrasi di belakangnya di mana 4 makhluk setingkat Raja Iblis bersembunyi. Menatap tubuh Yelang, Raja Iblis yang rakus menjilat bibirnya dengan rakus dan berkata dengan tawa aneh, darah domba berkaki 2 biasa sangat lezat. Hari ini, aku telah menemukan domba berkaki 2 langka seperti itu di tingkat kaisar bela diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika aku bisa mencicipinya, mata iblis akan mati dengan kematian yang layak. Ada sesuatu yang aneh tentang manusia ini. Tubuhnya luar biasa, bahkan aku mungkin tidak lebih kuat darinya. Jika kau ingin memakannya, hati-hati jangan sampai gigimu patah. Di kabut hitam, seorang Raja Iblis aneh dengan cahaya warna-warni di sekujur tubuhnya secara bertahap muncul. Menatap lurus ke arah Yelang dengan mata serius. Ada garis-garis samar di tubuhnya, bersinar dengan cahaya, dan fisiknya sekeras seolah-olah terbuat dari emas. Di antara klan Demon, dalam hal kekuatan fisik saja, kecuali Dewa Demon, Raja Demon yang mendominasi ini dapat disebut yang paling dihormati. Bahkan ketika melihat Yelang, ia tidak berani meremehkannya, dan segera menunjukkan rahasia tubuh emas abadi Yelang. Lebih baik lebih keras jadi kenyal saat dimakan. Raja Iblis yang rakus tidak peduli. Dia menoleh dan menatap Raja Iblis tiran dan berkata dengan senyum aneh, aku memintamu untuk berbenturan dengannya terlebih dahulu. Justru itu maksudku, Raja Iblis yang tirani muncul untuk menguji kekuatan Yelang, jika dia benar-benar cukup kuat. Itu benar-benar akan memohon kepada Dewa Iblis Suci untuk menyelamatkan nyawa orang ini. Menyimpan manusia ini agar ia dapat mengasah tubuh dominannya sendiri pasti akan memiliki efek ajaib. 5 makhluk tingkat Raja Iblis sedang mengincar Yelang dengan penuh nafsu, dan masing-masing dari mereka memiliki pemikiran kecil sendiri tentang Yelang. Beberapa memperlakukannya sebagai, sementara yang lain memperlakukannya sebagai batu asahan, dengan pikiran yang sangat kejam. Yelang, yang menjadi sasaran, tidak hanya tidak merasa takut, tetapi malah tetap tenang. Dia menatap ke angkasa dengan tatapan tenang, dan berbicara dengan keras, semuanya, karena kalian semua sudah di sini, mengapa kalian masih bersembunyi? Mungkinkah di dunia ini
Kalian para pria kuat lokal ingin duduk di pinggir lapangan dan mengandalkan kami orang luar untuk menyelamatkannya. Aku bisa menangani raja-raja iblis ini, tetapi mereka menahanku. Bisakah kalian benar-benar menjamin bahwa kalian bisa menangani raja-raja iblis di balik layar? Suara Yelang dengan tenang menyebar ke segala arah. Di dalam kehampaan, ada suara samar percakapan, dan secara bertahap. Satu demi satu sosok tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Yelang. Ternyata mereka semua memiliki tingkat kultivasi kaisar bela diri. Di dunia aneh ini, ada lebih dari 10 kaisar bela diri. Di antara mereka, ada 3 kaisar bela diri tingkat tinggi, 5 kaisar bela diri tingkat menengah. Ada sebanyak 7 kaisar bela diri tahap awal. Karena guru besar dari Chu Agung telah mengundang kami tentu saja tidak bisa terus berdiam diri. Para iblis alien adalah musuh nomor 1 di dunia ini. Guru Taifu mampu membunuh Raja Iblis bermata iblis untuk kita. Kami menerima bantuan ini dan sangat berterima kasih. Jika Guru Taifu dapat mengalahkan monster tua itu, Yimou Shen, kami akan memuja Guru Taifu sebagai penguasa dunia ini. Di wilayah kaisar bela diri lokal, seorang pria parubaya dengan tubuh bagian atas tanpa busana menatap Yelang dengan ekspresi serius. Setengah dari tubuh bagian atasnya seperti emas cor dan setengah lainnya seperti tanah liat transparan. Dia juga berada di alam kaisar bela diri tingkat tinggi. Bab 1074 pertempuran akhir dengan suku iblis 2 dalam 1, ada begitu banyak wajah yang familiar di sini. Kalian orang tua ternyata berhasil bertahan sampai sekarang. Mengingat kembali masa lalu, aku hampir menelanmu dalam satu tegukan, tetapi aku tidak menyangka bahwa dengan berjalannya waktu, kamu akan menembus ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi. Raja Iblis yang rakus itu menatap pria tanpa baju itu dengan mata penuh ketamakan, wajahnya penuh ejekan dasar bajingan yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di kegelapan. Hari ini aku akan menghancurkanmu, berkeping-keping mata Lin Zhen bersinar merah saat dia menatap Raja Iblis yang rakus dengan marah, emosinya bergejolak menyebabkan tubuhnya bergetar. Mengingat kembali saat dia menghadapi invasi iblis asing, dia baru saja memasuki alam kaisar bela diri dan tidak cocok untuk Raja Iblis yang rakus. Setelah pertempuran, dia tidak hanya kehilangan satu lengan tetapi dia juga terluka parah dan levelnya menurun drastis. Untungnya, dia memiliki cairan kehidupan hutan elf untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan tubuh yang dibentuk kembali oleh Raja Kurcaci. Dia tidak hanya menghentikan penurunannya, tetapi kekuatannya meningkat pesat selama bertahun-tahun, dan dia telah menembus ke kaisar bela diri tingkat tinggi. Kemarahan yang telah dipendam di hatinya selama bertahun-tahun dan dia ingin melampiaskannya, Bati, inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah kita. Seorang kaisar bela diri Kurcaci yang kuat dengan rambut acak-acakan yang mirip dengan Raja Kurcaci saat ini, tetapi sebenarnya beberapa generasi lebih tua dari Raja Kurcaci saat ini. Menatap ke arah Raja Iblis Tirani dengan tatapan gelap. Mereka telah berulang kali merencanakan untuk menyerang hutan elf kita. Jika kita tidak membasmi iblis asing, elf kita tidak akan pernah mendapatkan kedamaian lagi. Yang terkuat di antara para elf adalah seorang pria muda dengan penampilan yang tampan, rambut hijau panjang, telinga runcing, dan 2 sayap transparan yang mengepak di belakangnya. Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya baru berusia awal 20-an, tetapi nyatanya usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Kultivasinya sudah menembus puncak level 98 kaisar bela diri. Hal yang paling menakjubkan adalah wajahnya yang luar biasa. Ketampanannya hanya sedikit di bawah Yelang di sini. Bukankah kamu baru saja menyuruhku untuk memilih pertarungan 1 lawan 1 atau pertarungan kelompok? Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa memilih seorang kaisar bela diri tingkat tinggi dan juga kombinasi dari seorang kaisar bela diri tingkat menengah dan seorang kaisar bela diri pemula. Yelang melambai ke arah kerakusan dan kemudian menunjuk ke arah belasan kaisar bela diri itu, mendesak mereka. Cepat, ada 5 dari kalian. Dan 15 dari aku. Meskipun kekuatan kita sedikit lebih rendah, kita masih bisa membentuk kombinasi 3 lawan 1. Yelang tahu kartu tersembunyi dari dunia asing ini dari awal hingga akhir. Bahkan sebelum dia bertemu Chu Yuan, dia sudah tahu susunan karakter utama di periode selanjutnya. Hanya ada 3 kaisar bela diri tingkat tinggi. Bahkan jika Anda memasukkan yang lain, hanya ada 15 kaisar bela diri. Apakah itu banyak? Ini adalah fondasi dari seluruh dimensi dunia yang berbeda. Aku tidak tahu berapa tahun akumulasi yang telah berubah menjadi hanya beberapa harta ini. Siapapun yang diserang oleh iblis akan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Menurut perkembangan awalnya, orang-orang ini akan mematuhi panggilan Chu Yuan di masa depan, tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Selama suku iblis asing ditangkap, semua orang yang berada di tingkat kaisar bela diri menjadi pengikutnya. Betapa kuatnya kekuatan ini. Belum lagi hanya ada 15, bahkan jika jumlahnya berlipat ganda, Yelang tidak akan berpikir itu terlalu banyak. Mungkinkah kau berpikir bahwa klan iblis suci hanya memiliki beberapa dari kami yang berada di tingkat kaisar bela diri? Raja Iblis yang rakus mencibir, dan kemudian energi iblis di sekelilingnya bergetar. Di belakang langit yang tak berdasar, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar lagi. Mereka yang bersembunyi di antara mereka semua berada pada tingkat yang sama dengan Jenderal Iblis. Yang terkuat berada di puncak kaisar bela diri, dan bahkan ada beberapa yang berada di tingkat kaisar bela diri. Dibandingkan dengan Lin Zhen dan yang lainnya, jumlahnya hampir sama. Keunggulan kecil dalam jumlah yang semula secara bertahap berubah menjadi kerugian di bawah instruksi Raja Iblis yang rakus. Tidak baik, klan iblis memiliki fondasi yang terlalu dalam. Bahkan jika para jenderal iblis ini tidak muncul, selusin orang yang dipimpin oleh 3 kaisar bela diri tingkat tinggi ini mungkin tidak dapat menekan kelima Raja Iblis. Belum lagi alam kaisar bela diri kita lebih rendah dari lawan saat ini.
Duan Mulan melihat bahwa aura alam kaisar bela diri naik dan turun dalam energi iblis yang melonjak. Dia mengerutkan kening dan menatap kakak senior di depannya dan berkata dengan hati-hati, kakak senior, kali ini musuhnya kuat dan kita lemah. Saya sarankan kita bertahan dan melindungi keselamatan Yelang. Kekuatan kaisar bela diri tingkat tinggi jauh melampaui kaisar bela diri tingkat menengah, apalagi kaisar bela diri tingkat rendah. Bahkan jika jumlah orang di kedua belah pihak sama, masih ada dua makhluk tingkat Raja Iblis yang mengawasi dengan penuh ketamakan, yang akan merugikan Yelang. Terlebih lagi, di kedalaman langit hitam, Dewa Iblis yang menakutkan belum tiba. Jika dia bersikeras untuk bertarung, nyawa Yelang mungkin dalam bahaya. Raungan. Roar-roar 3 raungan berturut-turut tiba-tiba meledak di depan 7 saudari. Dari mulut berdarah Raja Iblis berkepala 3. Ada bola-bola cahaya besar dengan 3 warna berbeda yang melesat dengan kecepatan sangat tinggi, minggir dari jalan. Luo Qingyu mengeluarkan teriakan pelan dan tidak memilih untuk melawan. Dia melintas dan menghindari dampak bola cahaya itu. 3 bola cahaya menghantam tanah di belakang 7 saudari dalam sekejap mata, menimbulkan asap gelap seperti awan jamur. Ketika asapnya menghilang, 3 lubang besar muncul di tanah seolah-olah terkena meteorit. Kekuatan kaisar bela diri tingkat tinggi sangat menakutkan. Kalian bertujuh benar-benar tidak menganggapku serius. Kalian sudah menghentikanku, namun kalian masih punya waktu luang untuk ikut campur urusan orang lain. Jika aku tidak membunuh kalian bertujuh hari ini, itu akan menjadi aib bagi reputasiku. Aku makan banyak domba berkaki 2, tetapi jarang menemukan yang memiliki kulit dan daging lembut seperti kalian bertujuh. Selain yang disebut guru besar, kalian bertujuh adalah yang paling sesuai dengan seleraku. Raja Iblis berkepala 3 menjilat bibirnya dengan lidah merahnya, air liur serakah mengalir dari sudut mulutnya. Dan perutnya mengeluarkan suara gemuruh. Sudah jelas bahwa dia sangat lapar. Karena Yelang telah memilih untuk menyerang, dia tidak akan mundur. Aku tidak bisa terlalu peduli. Pertempuran ini tak terhindarkan. Bunuh Raja Iblis berkepala 3 ini dulu, lalu pergi untuk membantu. Luo Qingyu menggertakkan giginya dan dengan berani melawan Raja Iblis berkepala 3. Wow, ketujuh pedang roh es meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan cemerlang, dan cahayanya terang. Ketujuh orang itu menenangkan pikiran mereka dan berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Sosok mereka seperti hantu, menghilang dalam sekejap. Berhadapan langsung dengan Raja Iblis berkepala 3, wajah yang muncul di depan Raja Iblis berkepala 3 selalu wajah salah satu dari mereka. Roda bulan roh es. Ketujuh saudara-saudari itu berteriak serempak, dan darah serta energi di tubuh mereka melonjak pada saat yang sama. Mereka semua berada di alam Raja Bela Diri dan dengan usaha gabungan mereka secara paksa naik ke alam Kaisar Bela Diri yang hampir level 98. Pedang roh es yang berwarna-warni secara bertahap menyatu satu sama lain dan berkumpul menjadi pedang raksasa. Cahaya aneh mengalir di sekitarnya, dan aura serta daya mematikannya meningkat secara dramatis. Pedang roh es yang berwarna-warni, seperti meteor, meluncur lurus ke arah kepala di tengah Raja Iblis berkepala 3. Kecepatannya menembus penghalang suara. Menciptakan suara tajam membelah udara di belakang gagang pedang kabut dan awan putih tiba-tiba bertambah seperti cakram awan vertikal, lumayan juga kemampuanmu. Ada kilatan terkejut di mata Raja Iblis berkepala 3, tetapi dia tidak melawan dan menghindari serangan kekuatan penuh dari Luo Qingyu dan 7 saudara perempuannya. Tubuhnya sudah terintegrasi ke dalam energi iblis yang aneh. Dengan sedikit usaha, dia akan berubah menjadi gas dalam sesaat. Bahkan jika pedang roh es 7 warna menembus energi iblis itu hanya bisa menyebabkan luka ringan dan tidak akan berakibat fatal. Pedang roh es berwarna-warni menembus jangkauan energi iblis aneh menyebabkan ledakan besar, dan kemudian melesat lurus ke kejauhan. Sebuah gunung di kejauhan langsung ditembus oleh pedang roh es 7 warna, dan puncaknya terpenggal dan meluncur turun dari tengah. Ini belum berakhir. Pedang roh es 7 warna tidak bisa dihentikan. Ia menembus langsung ke dalam bumi dan membelah gunung langsung menjadi 2 dari tengah. Celahnya sehalus cermin. Kalian bertujuh hanya segini saja. Tubuh Raja Iblis berkepala 3 secara bertahap memadat, dan tawa aneh terdengar. Ketika dia menyadari bahwa sosok ketujuh saudari itu telah menghilang tidak jauh dari sana. Sebuah suara hantu terdengar di belakangnya, akan membunuhmu, kami 7 saudari itu sudah cukup. Su Chan berada tepat di depan formasi pedang roh es dan energi darah di sekelilingnya meningkat dengan cepat. Kau tahu Su Chan adalah satu-satunya di antara 7 saudari yang bisa meningkatkan kekuatannya secara paksa. Dulu ketika dia berada di klan, Su Chan pernah menggunakan metode rahasia ini untuk melawan banyak pembunuh dan orang kuat di dunia bawah. Meskipun dia membunuh orang-orang kuat itu kemudian, dia hampir mati karena efek samping dari metode rahasia itu. Berkat Ning Qianqian yang datang jauh-jauh untuk menyelamatkannya, dia ditarik kembali dari ambang kematian. Sudah lama sejak Su Chan menggunakan metode rahasia ini, tetapi menghadapi Raja Iblis yang mengerikan ini, dia harus menggunakannya. Dan ketika menggunakan formasi pedang roh es, ketujuh saudari itu bekerja sebagai satu dan teknik rahasia yang dia gunakan secara pribadi dapat memengaruhi semua saudari. Alam naik lagi mencapai alam Kaisar Bela Diri tingkat 99,5 langkah. Jika mereka diizinkan untuk memanjat lebih tinggi, tekanan mengerikan akan menyebabkan saudara perempuan mereka terluka parah dan sekarat sebelum Raja Iblis terbunuh. Ini adalah poin penting yang Su Chan dapat kendalikan. Lebih dari itu akan memengaruhi situasi pertempuran selanjutnya. Mustahil untuk sepenuhnya kehilangan kekuatan tempur hanya karena Raja Iblis berkepala 3.
Hal menjijikkan, berani mengarahkan pandanganmu pada Yelang? Mati kau! Dalam sekejap, Suchan menamparkan dengan telapak tangannya, kehampaan bergetar, dan pilar darah di belakangnya melesat lurus ke langit, menyebabkan awan berhamburan. Energi darah mengerikan menyebar ke bagian vital Raja Iblis berkepala 3. Ledakan besar menyapu udara dan suara bising yang besar menarik perhatian semua Raja Iblis. Raja Iblis Tirani melihat ke kejauhan. Dengan pola-pola samar yang berkedip di seluruh tubuhnya. Setelah dia menarik kembali pandangannya, dia menjadi semakin dingin. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bunuh domba berkaki 2 ini kita mengotori mata Dewa Iblis Suci. Raja Iblis yang rakus menatap Lin Zhen dengan tatapan garang di matanya. Karena kamu telah muncul hari ini tanpa tahu apakah akan hidup atau mati, aku akan mencicipi daging dan darahmu. Di belakang, 3 Raja Iblis tingkat kaisar bela diri tingkat tinggi lainnya muncul satu demi satu, menatap dengan rakus ke arah Lin Zhen dan yang lainnya berperang. Lin Zhen dan 15 kaisar bela diri yang kuat lainnya meraung bersamaan dan kemudian tubuh mereka berubah menjadi hantu dan dengan cepat pergi ke arah 5 Raja Iblis. Energi darah yang bergelombang dan energi iblis jahat yang gelap membagi langit menjadi 2 warna yang berbeda dan cemerlang. Adegan sedih dan indah ini hanya muncul sesaat sebelum bertabrakan sepenuhnya satu sama lain. Langit dan bumi meratap dan naga bumi terbalik. Tekanan dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu, dan beberapa tentara yang berada di dekat bawah meledak menjadi kabut berdarah di tempat. Pertempuran tingkat ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Bahkan jika hanya ada sedikit tekanan yang meluap, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Raja Bela Diri, mundur. Raja Kurcaci memberi perintah dan memimpin 3 pasukan koalisi untuk mundur dari lokasi pertempuran. Meskipun para kurcaci itu lembut, mereka tidak bodoh begitu saja. Adalah mimpi kosong bagi mereka untuk melawan Raja Iblis jika kita hanya menyerbu maju. Itu hanya akan menyebabkan gangguan pada kurcaci di tingkat kaisar bela diri. Dia menatap lekat-lekat pada kurcaci kuat yang sedang bertarung dengan Raja Iblis yang tirani. Dia memiliki ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya dan sangat bingung. Karena ada orang yang begitu kuat di antara para kurcaci, mengapa orang kuat ini tidak muncul ketika para iblis hendak menyerbu wilayah para kurcaci? Meskipun para kurcaci telah dibasmi sebelumnya, mengapa orang kuat ini tidak menyelamatkan suku dari bahaya? Sebelum dia bisa mendapatkan kesimpulan. Situasi pertempuran di kejauhan berubah lagi. Selusin Jenderal Iblis di tingkat kaisar bela diri berkerumun dan bergegas menuju Lin Zhen dan yang lainnya. Melihat iblis-iblis ini bergabung dalam pertempuran, situasi perang akan benar-benar berbalik. Pada saat kritis, Yelang, yang telah menyaksikan pertempuran dalam diam, melambaikan tangannya dan menyiapkan medan roh jahat yang meliputi selusin Jenderal Iblis di medan ini. Lawanmu adalah aku. Yelang berada di alam roh jahat, menatap Jenderal Iblis yang bersembunyi di aura iblis dengan seringai di wajahnya. Raja Iblis dengan mata jahat adalah salah satu yang lebih lemah di antara Raja Iblis, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya, jadi tidak sulit bagi Yelang untuk membunuhnya. Jika Yelang benar-benar menghadapi Raja Iblis seperti Tyrant dan Three Heads, akan membutuhkan sedikit usaha untuk membunuh mereka bahkan jika dia menginginkannya. Namun jika dia hanya seorang kaisar bela diri tingkat menengah, atau bahkan kaisar bela diri tingkat pemula, itu tidak akan terlalu menantang bagi Yelang. Di alam roh jahat, tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang berubah dari energi iblis jahat bergegas dengan gila ke arah penghalang tepi alam roh jahat, menyebabkan ledakan keras. Setelah beberapa saat, iblis asing di tingkat kaisar bela diri berhenti menyerang, menatap Yelang, dan mendengus dingin, tempat ini aneh. Kita tidak bisa menghancurkannya sendiri, jadi lebih baik bekerja sama untuk membunuh tutor manusia ini. Mari kita serang bersama dan bunuh orang ini. Bahkan jika dia berada di alam kaisar bela diri tingkat tinggi, aku tidak takut sama sekali dengan kekuatan gabungan selusin Jenderal Iblis Suci seperti kita. Tentakel penuh warna dan ganas yang terbungkus energi iblis tak terbatas menggambar jaring padat di udara yang menutupi titik-titik vital Yelang bab 1075 membunuh iblis. Dengan lusinan kaisar bela diri dan beberapa raja bela diri puncak bekerja sama, bahkan Raja Iblis yang mendominasi sebelumnya tidak akan berani meremehkan mereka. Jika kamu tidak hati-hati kamu akan kehilangan nyawamu, namun Yelang berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan tidak bergerak sama sekali meskipun banyak sekali tentakel mendekatinya banyak sekali tentakel karena mereka mendekati Yelang. Menyelimuti seluruh tubuhnya seiring dengan tabrakan dan kontak suara tentakel meledak datang satu demi satu. Energi iblis di alam roh jahat sangat padat, orang luar tidak dapat melihat jejak pemandangan di dalam kegelapan pekat manusia arogan. Beraninya kau menahan serangan gabungan kami, bahkan Raja Iblis Tyrant Sein mungkin tidak memiliki fisik sekuat itu. Beraninya manusia biasa dibandingkan dengan Raja Iblis Sein. Kata-kata sarkastik terus mengejek Jenderal Iblis. Orang bahkan bisa melihat wajah-wajah monster menyeramkan dengan mulut terentang dari telinga ke telinga dalam roh jahat itu. Sebelum suara-suara sarkastik bisa berlanjut, aura iblis berangsur-angsur memudar. Ketika semua Jenderal Iblis menyadari Yelang berdiri di sana tanpa terluka, ketakutan muncul di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Kenapa kau belum mati? Bahkan tidak ada goresan pun. Jenderal Iblis di tingkat kaisar bela diri meraung tak percaya, hampir menjadi gila. Serangan gabungan yang mengerikan seperti itu hanya menghancurkan pakaian tutor manusia ini.
Beberapa hal tidak dikatakan dengan begitu jelas, sehingga bahkan Raja Iblis Suci yang tiran pun akan terluka, bahkan terluka parah di bawah serangan barusan. Mengapa manusia ini mampu menahannya dengan aman? Yelang mengeluarkan satu set pakaian lagi dari ruang sistem dan memakainya di depan banyak jenderal iblis alien tanpa ragu sedikit pun. Dia kemudian merapikan kerahnya dan tersenyum pada mereka. Memuji mereka, lumayan, aku tidak menyangka bahwa sekelompok jenderal iblis alien bisa meledak dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang kaisar bela diri tingkat tinggi. Jika tingkat mematikannya 10 atau 8 kali lebih kuat, aku mungkin akan sedikit terluka olehmu. Setelah jeda, Yelang bermain-main dengan tombak overload di tangannya, menatap kelompok setan asing tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum. Semua orang harus membalas budi. Kalian sudah bertarung dan mengancam. Sekarang giliranku untuk bertindak. Sweet. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yelang menghilang dari tempat itu, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah memasuki aura iblis gelap. Tombak overload di tangannya berdengung dan menembus tubuh kaisar bela diri tahap pertama dengan kecepatan kilat. Tombak overload bergetar dengan kecepatan sangat tinggi, menciptakan bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya di udara. Ini bukan hantu tetapi bayangan yang tertinggal karena kecepatan yang sangat cepat. Tubuh iblis jenderal seukuran gunung yang merupakan kaisar bela diri pemula hancur berkeping-keping dan meledak menjadi aura iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tawa aneh terdengar dari antara mereka. Aku adalah tubuh iblis suci, kamu tidak bisa membunuhku hanya dengan beberapa trik ini. Benarkah aku tidak percaya? Yelang masih memiliki senyum di wajahnya dan mengulurkan tangannya untuk menahannya. Sebuah penghalang darah tiba-tiba mengembun di sekitar energi iblis dari tahap awal kaisar bela diri pada saat yang sama. Api yang mengamuk berkobar di dalam penghalang darah seperti nyala api yang membakar langit, membakar dan menyilaukan desis-desis-desis. Energi iblis terus menguap di bawah suhu tinggi, dan para jenderal iblis yang dipenjara mengeluarkan jeritan melengking, manusia rendahan, bunuh aku. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Kaisar marsial tingkat pertama meraung kesakitan. Tubuh manusia terdiri dari sel, dan energi iblis dari ras iblis setara dengan sel. Pada saat ini, kaisar marsial tahap awal ini terus-menerus terbakar oleh api yang mengamuk di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang disiksa. Bahkan pada tingkat kaisar seni bela diri, seseorang tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Terlebih lagi, ia dibatasi oleh penghalang darah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan sejatinya. Tidak peduli seberapa banyak ia berseru ke langit atau bumi, tidak ada yang bisa membantunya. Setelah berurusan dengan jenderal iblis, Yelang berbalik dan dengan santai menekan kepala sebesar tangki air. Dengan tangan yang lain, dia menghaluskan rambut di belakang kepalanya, menatap pupil matanya yang merah padam, dan bertanya dengan lembut, apakah menyenangkan untuk bertarung? Kaulah orang yang paling berisik, datang paling dekat dan memukul langsung bagian belakang kepalaku. Kenapa kau masih berdiri di sana, bunuh domba berkaki dua ini? Jenderal iblis di tingkat kaisar bela diri menjadi sasaran Yelang dan rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Dia meraung keras pada teman-temannya yang mundur di sekelilingnya. Tanpa menunggu para iblis ini mengerumuni, Yelang melambaikan tangannya, baik itu api yang mengamuk, gelombang es pembantaian dahsyat atau lumpur yang bergelombang. Mereka semua menyelimuti para jenderal iblis. Selain itu, tombak overload dan pedang kaisar Xiao terbang ke udara dan mulai mencekik dua kaisar bela diri tingkat menengah dengan panik. Yelang melayangkan pukulan ke kaisar bela diri tingkat menengah di depannya. Pukulan biasa itu mengenai kepala jenderal iblis alien, menyebabkan otaknya meledak seketika. Dan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Swish, kaisar bela diri tingkat menengah yang ingin menyebar menjadi energi iblis dan melarikan diri, entah kenapa berkumpul kembali ke wujud aslinya. Dan masih mempertahankan postur seolah kepalanya ditekan oleh Yelang. Mengapa ini terjadi? Mengapa aku tidak bisa lepas dari kendalimu? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Jenderal iblis itu meraung ketakutan, dengan rasa takut di pupil matanya yang merah menyala. Yelang tersenyum seolah berada di tengah angin musim semi, dan terus bertanya tanpa henti. Biarkan aku bertanya, apakah serangan menyelinap itu menyenangkan? Pukulan lain dilayangkan. Sederhana dan bersahaja, dan kepala jenderal iblis itu meledak lagi dengan darah hitam berceceran ratusan meter jauhnya kali ini. Waktu yang dibutuhkan iblis untuk memulihkan tubuhnya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Ketika mendapatkan kembali wujud aslinya, ia tanpa sadar meminta bantuan dari rekan-rekannya di sekitarnya. Tetapi ketika matanya bergerak melintasi wajahnya, yang bisa dilihatnya hanyalah area kecil berisi roh-roh jahat. Di dalam sangkar yang tergantung di tengah udara, jenderal iblis di tahap awal kaisar bela diri terus-menerus dibakar oleh kobaran api yang mengamuk. Gumpalan energi iblis terus-menerus menguap. Bahkan seorang kaisar bela diri pun tidak dapat menembus blokade sangkar dan terus-menerus menderita sakit yang luar biasa akibat kobaran api yang membakar. Sangkar lain dipenuhi dengan gelombang besar. Para iblis tidak membutuhkan udara yang dibutuhkan manusia. Dalam lingkungan seperti itu, kekuatan mereka sangat terpengaruh. Belum lagi ombak besar yang di dalamnya terdapat naga yang terkondensasi dari molekul air yang terus-menerus menabrak tubuh para iblis, membuat mereka merasa seperti disiksa dengan dicambuk. Demikian pula, di dalam Golden Sword Cage, aura pembunuh mengerikan berubah menjadi tak terhitung jumlahnya bilah pedang emas yang terus-menerus memotong tubuh jenderal iblis di dalamnya. Tepat ketika mereka berkumpul, mereka dipotong menjadi untayan lagi dalam sekejap mata. Bahkan jika jenderal iblis dapat membentuk kembali tubuhnya, dia tidak dapat menghindari rasa sakit tubuhnya meledak. Iblis di dalam sangkar emas akan menjadi yang paling sengsara seolah-olah mereka dipotong-potong berulang kali. Bab 1076 Dewa Iblis beraksi.
Di dalam rawa, tubuh Jenderal Iblis asing itu dipenuhi dengan rawa dan membeku seketika dalam waktu singkat. Menjadi padat, di bawah getaran naga bumi di dalam yang berbalik, tanah padat dan tubuh Jenderal Iblis asing itu tercabik-cabik dan ini terjadi berulang kali. Di alam roh-roh jahat, kurungan raksasa dari api, gelombang besar, pembunuhan, dan rawa-rawa memenjarakan jenderal-jenderal iblis satu persatu, menyiksa dan mencekik mereka terus-menerus. Ada juga dua kaisar bela diri tingkat menengah yang dikejar oleh tombak Overlord dan pedang Kaisar Xiao. Tempat ini seperti api penyucian para iblis. Berkumur. Bahkan yang terkuat di antara para jenderal iblis, seorang kaisar bela diri tingkat menengah, tidak dapat menyembunyikan ketakutan di hatinya. Dia tanpa sadar menelan seteguk energi iblis. Menatap Yelang di depannya dan tubuhnya bergetar hebat. Jika tempat ini adalah api penyucian para iblis, maka pria di depannya adalah Raja Neraka di api penyucian. Ia sama sekali tidak berani meragukan apakah Tuan Manusia ini dapat sepenuhnya membunuh klan iblis suci. Selama orang ini bersedia, ia mungkin bahkan dapat membunuh Raja Iblis. Namun, Tuan Manusia ini tidak melakukannya. Sebaliknya, ia terus menyiksa para iblis, membuat mereka tidak bisa hidup atau mati. Dalam keadaan trans, Jenderal Iblis itu merasa bahwa perannya telah berubah. Siapakah iblis sebenarnya? Lagi pula, siapakah penjajah dimensi ini? Apakah mereka, bangsa iblis, benar-benar pihak yang jahat? Mengapa rasanya pria manusia di depannya adalah yang benar-benar kejam dan jahat? Manusia hina, aku lebih baik mati daripada dipermalukan olehmu. Meledak. Di dalam sangkar yang dipenuhi aura membunuh, seorang marsial emperor tingkat rendah berteriak kesakitan. Alamnya terus-menerus dihancurkan dan dipulihkan saat tubuh sejatinya terus jatuh, dan itu telah mencapai titik kritis setelah jatuh berulang kali. Dengan raungan, Jenderal Iblis mengeluarkan ledakan keras di dalam sangkar dan meledak di tempat, dan kemudian kotoran gelap memercik ke sangkar, membuatnya sangat kotor. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah tunduk padamu, domba berkaki dua yang hina. Dewa Iblis Suci akan segera turun. Dan kalian manusia akan menjadi makanan untuk klan Iblis Suciku. Bang bang bang, seorang Jenderal Iblis tidak dapat menerima penghinaan seperti itu. Tidak tahan siksaan yang memilukan dan meledak di tempat, jumlah orang di tingkat kaisar bela diri telah menurun tajam. Yelang menutup telinga terhadap hal ini, dia sama sekali tidak menganggap serius Jenderal Iblis asing itu. Dia tidak membuang waktu menatap wajah kaisar bela diri tingkat menengah dan bertanya seolah-olah suara iblis memenuhi telinganya. Kamu belum menjawab pertanyaanku, bukankah menyenangkan melakukan serangan menyelinap? Tubuh kaisar bela diri tingkat menengah itu bergetar seperti saringan, pupil matanya bergetar, dan dia menjawab dengan gemetar, tidak menyenangkan. Jika tidak menyenangkan, maka pergilah mati. Yelang meninju lagi, darah dan energinya melonjak. Mengenai tepat di tengah kepala kaisar bela diri tingkat menengah dan darah serta energi brutal langsung menembus anggota badan dan tulangnya, lalu meledak dalam sekejap dengan darah dan energi yang kuat. Langsung menguapkan energi iblis jahat sepenuhnya. Kalian berdua, apakah kalian ingin aku membantu kalian, atau kalian ingin menyelesaikannya sendiri? Setelah berurusan dengan kaisar bela diri tingkat menengah, Yelang menoleh untuk melihat dua jenderal iblis alien puncak kaisar bela diri tingkat menengah yang sedang melarikan diri. Dia sangat mengetahui karakteristik ras iblis. Bahkan jika dia ingin membunuh kaisar bela diri tingkat menengah sepenuhnya, itu akan membutuhkan waktu. Namun, jika dia bisa menyebabkan keruntuhan mentalnya, banyak waktu bisa dihemat. Sepertinya ini menyiksa kelompok jenderal iblis ini, tetapi sebenarnya ini hanya memperpendek waktu untuk memusnahkan kelompok iblis di tingkat kaisar bela diri ini. Bagaimanapun situasinya di luar tidak optimis dan waktu sangat berharga. Bang. Di alam roh jahat, jenderal-jenderal iblis yang terperangkap dalam kandang mulai meledak satu demi satu. Kedua jenderal iblis yang melarikan diri saling memandang. Keduanya menunjukkan kejengkelan, tetapi hanya dengan mereka berdua, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan dua senjata Yelang, jadi bagaimana mereka bisa mendekat dan membunuh pejabat ini? Tepat ketika kedua jenderal iblis hendak mengambil keputusan di luar wilayah roh jahat, dua berkas cahaya merah menyala setebal pilar-pilar tinggi. Menembus ruang angkasa dari balik langit hitam dan menghantam wilayah roh jahat dari luar. Ruang bergetar dan area yang ditutupi oleh domain roh jahat berangsur-angsur menjadi transparan di tepinya, kemudian retakan padat menyebar seperti jaring laba-laba dan kemudian meledak dengan suara patahan yang renyah. Domain roh jahat meledak dan sangkar-sangkar juga hancur. Sinar cahaya setebal pilar melesat lurus ke arah Yelang. Di depan sinar cahaya, tubuh Yelang sekecil semut dan langsung terendam olehnya, tidak baik. Kaisar bela diri tingkat tinggi dari suku kurcaci kehilangan kesadaran untuk waktu yang singkat dan ditangkap secara akurat oleh Raja Iblis Tirani. Dia kemudian dihempaskan dengan keras ribuan meter jauhnya dan tubuhnya langsung menghancurkan sebuah gunung di tempat. Kaisar bela diri Elf dan Lin Zhen juga tidak merasa baik. Mereka berdua berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, bahkan dengan bantuan. Namun, di balik kelima Raja Iblis ini, mereka telah menjalin hubungan dengan Dewa Iblis. Dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, jauh melampaui kemampuan mereka untuk membunuh. Mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka hanya untuk melawan Yelang. Luo Qingyu dan 7 saudara-saudari lainnya melihat Yelang tenggelam dalam pancaran cahaya dan berseru. Ketujuh mata indah mereka memerah dan merah darah langsung membungkus bola mata mereka. Mereka bergegas menuju Yelang tanpa mempedulikan apapun.
Kalian 7 orang benar-benar tidak menganggapku serius sama sekali. Raja Iblis berkepala 3 itu tertawa aneh, dan ketiga kepalanya utuh. Di belakang tubuhnya, ada energi iblis aneh yang terhubung langsung ke bagian dalam langit hitam. Kepalanya, yang telah dihancurkan oleh Suchan sebelumnya, tidak hanya sembuh. Tetapi dengan restu Dewa Iblis kekuatannya meningkat pesat, sekarang dia telah menemukan kesempatan dia melancarkan serangan yang nekat dan fatal pada 7 saudari di belakang. Ketiga kepala itu membuka mulut berdarah mereka dan menembakkan bola-bola cahaya dari 3 warna yang berkumpul bersama dan memadat menjadi objek bola yang menyilaukan yang memancarkan warna-warna aneh itu menembus ruang angkasa dan langsung menuju Luo Qingyu yang berada di ujung 7 saudari. Duan Mulan menyadari bahaya, mata indahnya bergetar liar, dan dia tanpa sadar mengubah posisi formasi pedang roh es, memindahkan dirinya ke belakang. Menggunakan pedang roh es hijau untuk memblokir serangan mengerikan dari Raja Iblis Alien. Pedang roh es terbang ribuan meter jauhnya mengeluarkan suara mendengung melengking. Ketujuh saudari itu meledak seperti bunga yang bertebaran dari surga dengan sejumlah besar darah merah terang menyembur keluar dari mulut mereka. Duan Mulan, yang berada di belakang. Sepucat kertas lilin dengan tulang-tulangnya hancur di sekujur tubuhnya, dan dia jatuh dengan cepat ke tanah seperti genangan pasta daging. Dia mendongak ke arah 6 saudara perempuan yang bergegas ke arahnya dengan senyum sedih di wajahnya. Dia membuka bibir merahnya dan bergumam, kakak perempuanku, meskipun aku takut mati. Aku tidak akan pernah mengkhianati saudara perempuanku, apalagi Yelang. Kakak senior ketiga Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya menangis dengan sedih. Dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka lagi, lezat, Raja ada di sini. Raja Iblis berkepala 3 di belakang muncul di belakang keenam wanita itu dalam sekejap seperti hantu, ingin memberikan pukulan fatal dan kemudian melahap ketujuh manusia lembut ini ke dalam perutnya. Tetapi pada saat ini, aura biru nila yang sangat dingin menyapu dari kejauhan, menutupi langit dan matahari. Kemanapun ia lewat, tanah membeku, ruang stagnan. Dan bahkan awan di langit tampak membeku. Ada kristal es biru nila yang terus-menerus mengembun dari udara dan kemudian jatuh. Bab 1077 Liuli kecil ada di sini. Bahkan energi iblis yang aneh dan jahat di tanah terus-menerus dipadatkan menjadi substansi ketika napas es biru ini mendekat dan kemudian jatuh ke tanah dari keadaan mengambang. Adapun klan iblis yang tersembunyi di dalam aura iblis, Anda tahu aura iblis ini sendiri adalah bentuk presentasi dari tubuh iblis mirip dengan sel manusia. Bahkan sel-selnya pun membeku dan tidak aktif. Bagaimana bisa iblis yang bersembunyi di dalamnya bertahan dengan aman dalam sekejap mata? Banyak sekali iblis yang hancur berkeping-keping di tempat tanpa sempat berteriak. Dari ras mana kaisar bela diri tingkat tinggi ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Raja Iblis berkepala 3 itu melihat aura es yang mendekat dan tertawa aneh. Kau domba berkaki 2 yang bersembunyi di sana-sini berani mengganggu makanan yang sudah kuincar. Pergi dari sini, raungan raja. Salah satu kepala Raja Iblis berkepala 3 membuka mulutnya yang berdarah dan menembakkan bola energi iblis yang sangat kaya ke arah napas es itu. Kemanapun ia lewat ruang bergetar dan energi iblis aneh melahap segalanya. Ketika hendak mendekati napas es, bola cahaya tiba-tiba membesar dan ada cahaya aneh di dalamnya, yang hendak meledak. Ada ekspresi mengejek di mata Raja Iblis berkepala 3. Begitu jurus mematikan dari alam kaisar bela diri tingkat tinggi dilepaskan. Kekuatannya mengguncang bumi dan bahkan aura es aneh ini tidak dapat menghentikannya. Retak. Namun, sebuah adegan aneh terjadi. Bola cahaya yang menakutkan itu membesar hingga seukuran tangki air. Seolah-olah energi mengerikan yang terkandung di dalamnya akan meledak, tetapi langsung membeku saat bersentuhan dengan udara dingin. Ini seperti tangki air yang penuh dengan air yang bertemu dengan hawa yang sangat dingin. Air membeku menjadi es dan menyebabkan retakan muncul di permukaan luar tangki air, mengeluarkan suara renyah, dan kemudian berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan berjatuhan. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Ekspresi lucu di wajah Raja Iblis berkepala 3 menghilang. Dia menatap dengan ngeri sosok anggun yang tersembunyi di atmosfer es. Dan ketakutan terungkap dalam suaranya. Mampu melenyapkan gerakan membunuhnya dengan begitu mudah adalah sesuatu yang bahkan Raja Iblis terkuat pun akan kesulitan melakukannya. Alam apa orang misterius yang tiba-tiba muncul ini? Wow, kristal es mengembun dan diterangi oleh nyala api membuat tempat itu bersinar dengan cemerlang. Setiap kristal es biru kecil mengungkapkan cahaya yang cemerlang. Seperti pintu masuk ke dunia lain di bawah cahaya warna-warni yang bersinar, aura es biru perlahan memudar, dan sosok dingin yang tersembunyi di dalamnya akhirnya muncul di depan semua orang. Dia mengenakan gaun istana biru yang menonjolkan sosoknya yang sempurna. Dia memegang pedang kristal es biru tua. Tidak ada jejak emosi di wajahnya yang cantik. Terutama mata indah itu setenang sumur yang tenang dan sedalam kolam yang gelap. Jika dia tidak memegang gadis kecil yang rapuh di tangannya, hanya ketenangan dan kecantikan ini tidak akan membuat bahkan kaisar bela diri berani memiliki sedikit pun keinginan padanya. Tuan, ketika Luo Qingyu melihat orang yang datang, dia berteriak kaget. Tanpa sempat menjelaskan, dia berkata kesakitan. Ye Langhe terkena dewa iblis asing. Kita tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bahkan adik perempuan magang ketigaku terluka parah oleh Raja Iblis asing. Tolong guru, balas dendam mereka berdua. Bahkan jika 6 saudari menggunakan formasi pedang roh es, Luo Qingyu masih bisa dibandingkan dengan kaisar bela diri tingkat menengah.
Melihat gurunya yang tidak jauh dari sana, Luo Qingyu samar-samar merasa bahwa keenam saudara perempuannya selemah perahu kecil di laut dan gurunya seperti laut yang tak berdasar. Tampak tenang, tetapi begitu dia bergerak, itu akan seperti badai. Liu Li berjalan perlahan. Seolah-olah berjalan-jalan di udara, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke bawah. Duan Mulan yang terjatuh diangkat oleh aura biru tua dan mencapai ketinggian yang sama dengannya. Ini adalah cairan kehidupan dari pohon kehidupan para elf. Ia memiliki efek penyembuhan yang sangat baik. Jangan takut. Liu Li mengumpulkan sejumlah udara dan seketika cairan kehidupan mengalir keluar dari batu roh es. Terkumpul menjadi bola air yang berputar di telapak tangannya dan kemudian mengalir ke mulut kecil Duan Mulan yang memegang eliksir. Duan Mulan pucat, dan kekuatan hidupnya selemah lilin tertiup angin yang akan padam hanya dengan sedikit hembusan. Namun, dalam 3 tarikan napas setelah meminum cairan warna kehidupan, warna mulai perlahan muncul di wajahnya dan napasnya berangsur-angsur stabil dan naik ke atas. Efeknya sangat kuat sehingga sama sekali tidak kalah dengan teratai salju Tianshan berusia 1000 tahun. Guru, aku tidak membuatmu malu, atau sekte. Meskipun aku takut mati, aku tidak akan pernah mengkhianati sesama muridku, apalagi sekte. Duan Mulan seperti ikan yang dehidrasi. Terengah-engah dengan susah payah hampir dengan rakus. Kehati-hatian di dalam hatinya membuatnya ingat untuk menghindari tabu dalam pikiran tuannya bahkan dalam situasi seperti itu. Dia sementara mengubah Yelang menjadi sekte. Apa ini disebut penghindaran darurat? Apakah dia melakukan kesalahan? Tidak sama sekali. Itu hanyalah kompromi sementara yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, jika tuannya tidak berhati-hati dan membekukannya menjadi serpihan es, dia akan mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Master Yelang Xiao Cucu ragu untuk berbicara, matanya dipenuhi kepanikan dan dia dengan gugup membuka mulutnya untuk mengingatkannya. Liu Li perlahan mengalihkan pandangannya ke arah pancaran cahaya merah padam, dan berbicara dengan suara dingin, Yelang baik-baik saja. Saat Dewa Iblis menyerang, aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk melindungi hidupnya, jadi aku tidak memperhatikan situasimu. Tentu saja. Jika aku tidak menghalangi sinar cahaya itu dengan fisik khusus Yelang, dia mungkin tidak akan terluka parah. Ini salahku karena mengabaikanmu. Saat napasnya menyentuh Yelang, dia merasakan sifat luar biasa dari fisiknya. Sangat keras, meskipun Yelang terlihat lemah. Fisiknya berkali-kali lebih kuat daripada Raja Iblis yang tubuhnya seolah-olah terbuat dari emas. Bahkan jika dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan jarak jauh dari iblis asing, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Sinar cahaya merah secara bertahap memudar, dan di dalamnya ada penghalang esferis biru tua yang perlahan berputar, memancarkan aura lembut. Di dalam penghalang, Yelang melihat ke kejauhan dengan ekspresi lembut di wajahnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Liu Li kecil ada di sini. Kali ini benar-benar datang. Meskipun aura yang familiar ini menjadi jauh lebih kuat, esensinya tidak akan berubah. Ini persis sama dengan apa yang saya rasakan di kota Tianyu. Hanya dengan satu pandangan. Yelang menemukan wajah dingin Liu Li di antara kerumunan. Pada pandangan kedua, dia dengan cepat menyangkal julukan di hatinya. Jangan panggil aku Xiao Liu Li lagi. Sudah tidak kecil lagi. Benar-benar besar, seperti yang diharapkan. Dia adalah Liu Li. Dia kuat dan bisa bertarung. Pikiran yang begitu luas tidak ada hubungannya dengan Xiao Zi. Jika Ning Qianqian mengatakan ini, dia pasti akan berkata, saya akan meninggalkan makanan bayi kepada tuan saya bisa merasa yakin bahwa dia tidak akan kelaparan di masa depan dan pasti akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Bab 1078 Raja Iblis berkepala 3 yang percaya diri setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari mereka bertemu lagi dan itu adalah Yelang dan hatinya sedikit bergetar. Dia menatap Liu Li dengan mata membara tidak berkedip tetapi Liu Li tidak hanya tidak merespon dia bahkan sepertinya tidak melihatnya dan berpaling. Aku masih menyimpan dendam di hatiku. Yelang menghela napas pelan dalam hatinya, reaksi Liu Li sudah sesuai harapan. Liu Li kabur dengan marah di awal, dan bisa muncul di acara seperti itu. Dan bahkan melindunginya dengan segala cara dalam menghadapi serangan Dewa Iblis asing sudah menjadi konsesi terbesar yang bisa dia berikan. Jika dia ingin memulihkan hubungan sebelumnya, itu hampir seperti angan-angan tanpa usahanya siang dan malam. Kau tahu, pukulan yang diderita Liu Li sebelumnya sangat dahsyat dan hampir menyebabkan pandangan dunianya runtuh. Bukan hanya pengkhianatannya saja, tetapi juga tikaman dari belakang oleh murid-murid sekte. Hari ini, Liu Li tidak jatuh ke dalam kebencian, tetapi berdiri di saat-saat kritis. Yang hanya dapat dikaitkan dengan ketekunan batinnya, jika tidak, sangat mungkin dia akan menjadi versi terkuat dari Su Chan tidak peduli seberapa besar keinginanmu. Itu hanya dapat digambarkan sebagai keserakahan yang berlebihan. Yelang tidak memiliki dendam di hatinya, dia diam-diam memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Liu Li di masa depan. Pertemuan kembali ini tidak akan memberi Liu Li kesempatan untuk sepenuhnya melepaskan diri darinya, kakak guru sedang mengawasi Anda gadis. Yang dipimpin oleh Liu Li Tuget menarik-narik tangan tuannya dan menunjuk ke arah Yelang wajahnya yang lembut dipenuhi dengan kecemasan tuan. Bisakah Anda datang dan menemui kakak laki-laki saya? Jika tidak, kakak laki-laki pasti akan berpikir bahwa tuan masih marah dan akan malu untuk datang dan berbicara dengan Anda. Ketika kita berada di hutan elf, tuan, Anda berjanji kepada Nanan bahwa segera setelah Anda menemukan buah-buahan itu, Anda akan bergegas kembali untuk mencari kakak laki-laki secepat mungkin. Kenapa sekarang setelah kamu dan kakak akhirnya bersatu kembali, tuan, kamu tidak peduli dengan perasaan kakakmu?
Tuan, kamu bilang bahwa kakak laki-laki adalah orang yang paling tidak bersalah. Baru saja, kakak laki-laki hampir dipukuli sampai mati oleh orang jahat, dan kamu bahkan tidak repot-repot menghiburnya. Bagaimana jika kakak laki-laki marah? Suara kicauan itu tertinggal di telinga Liu Li, menyebabkan riak di matanya yang tenang. Nanan sama sekali tidak menghindari ketujuh kakak seniornya, tetapi terus melakukan upaya sendiri untuk reuni master dan kakak laki-lakinya. Aku tidak tahu berapa kali aku mengulangi apa yang aku katakan, tetapi kegigihan di hatinya membuatnya begitu serius setiap saat, tanpa sikap asal-asalan. Bahkan di usia yang masih sangat muda, putri saya sudah mengerti bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Jika dia tidak cemas dan tidak bekerja keras, keluarga ini akan bubar cepat atau lambat karena alasan ini. Bahkan jika itu berarti berisiko tidak disukai oleh majikan dan dipukul pantatnya oleh majikan, saya akan melakukannya. Ketujuh saudari sesama yang berdiri di dekatnya melihatnya dan merasa tidak berdaya saat ini. Hanya adik perempuan junior kecil ini, Nanan, yang seperti anak kecil yang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata perjodohan ini di depan guru jika itu mereka. Hanya beberapa kata saja dapat menyebabkan guru menjadi marah, belum lagi Duan Mulan yang selalu berhati-hati, bahkan Delun Hui dan bahkan Su Chan pun terdiam. Saudari Liu Li, mohon jangan marah. Kami semua tahu alasannya, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal semacam ini. Yelang diculik karena kebutuhan, dan kamu, saudari Liu Li, tidak menyadari hal ini. Bahkan jika ada kesalahan, itu disebabkan oleh kesalahpahaman, dan tidak seorang pun dari kita yang salah. Mengesampingkan fakta, bukankah Dewa Iblis ini yang bersalah? Akan lebih baik melampiaskan amarahmu pada Dewa Iblis alien. Hidup harus terus berlanjut dan kita akan membicarakan hal-hal kita sendiri mulai sekarang. Bagaimana kalau kamu memanggilku muridmu dan aku memanggilmu kakak Liu Li? Ning Qianqian mendekat dan hendak menarik tangan Liu Li yang lain, tetapi begitu mereka bersentuhan, udara dingin tak berujung langsung menyelimuti Ning Qianqian seperti kepompong ulat sutra. Seorang wanita hidup tiba-tiba terbungkus udara dingin tanpa alasan. Ketika udara dingin berwarna biru memudar, sebuah patung es berbentuk manusia terlihat melayang di udara. Ning Qianqian masih membuka mulutnya, dan kata-kata provokatif yang dia inginkan agar Liu Li membunuh Raja Iblis berkepala 3 untuknya dan saudara perempuannya tercekat di tenggorokannya sebelum dia bisa mengatakannya. Hei, adik junior baik dalam segala hal. Dia memiliki bakat dan kemampuan yang membuat racun dan obat-obatan sangat bagus sehingga bahkan guru pun harus memujinya. Karakternya juga tanpa celah ketika kakak senior kedua terluka parah dan sekarat. Dia hanya memberi perintah dan bergegas ke klan, yang jaraknya ribuan mil, untuk menyelamatkannya tanpa mempedulikan apapun. Bahkan di luar sekte. Adik perempuan sering melakukan perbuatan baik untuk memberantas kejahatan dan mempromosikan kebaikan, dan sering memberi pelajaran kepada anak-anak jalanan itu. Sayang sekali adik perempuan itu punya mulut. Jika dia tidak punya mulut ini, dia akan sempurna. Karena sudah membeku, kenapa tidak membiarkannya tetap membeku seperti itu saja? Saat Xiao Bingbing menghela napas dengan emosi, mata indahnya beralih menatap kakak-kakak perempuannya. Bekukan saja, kelima saudari itu saling memandang dan berkata serempak, mungkin dia membeku sampai mati. Coba pukul esnya hingga retak. Atau apakah adik perempuan yang terbelah? Ada rasa ingin tahu di mata Su Chan. Dia maju dengan bersemangat untuk mencoba. Ning Qianqian, yang membeku di dalam kristal es, memutar matanya dengan liar. Berusaha sekuat tenaga untuk memberi isyarat kepada semua kakak senior bahwa dia masih hidup dan belum mati, dan meminta mereka untuk tidak main-main. Liu Li mengabaikan kata-kata main dari ketujuh saudara perempuannya, tahu bahwa ketujuh muridnya menggunakan kata-kata riang dan ceria seperti itu dengan sengaja untuk mengalihkan perhatiannya secara bertahap. Berusahalah sebaik mungkin untuk membuatnya melupakan masalahnya sebelumnya. Dengan pemikiran ini, mata Liu Li berangsur-angsur melembut. Dia menoleh untuk menatap wajah Yelang. Sepenuhnya mengesampingkan emosi reuni yang kusut di dalam hatinya. Namun pada saat ini, sebuah suara mengejek terdengar dari arah Raja Iblis berkepala 3. Kupikir itu adalah monster tua yang tersembunyi di dunia ini yang muncul. Setelah semua keributan ini, ternyata dia adalah tuan dari 7 wanita ini. Kekuatannya memang mengesankan, tetapi dia masih terlalu naif untuk menggunakannya untuk mengintimidasiku. Ketujuh saudari ini sudah yang terbaik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tuan mereka adalah makanan yang lebih lezat. Raja ini diberkati dengan makanan lezat hari ini. Raja Iblis berkepala 3 itu memiliki 3 kepala besar dengan lidah merah menyala menjilat sudut mulut mereka dengan rakus. Menatap ke arah Liu Lihai menjadi semakin bersemangat. Jika ia bisa melahap wanita manusia ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia bisa menjadi Raja Iblis Suci pertama di bawah Dewa Iblis Suci, bahkan mungkin untuk dipromosikan menjadi Dewa Iblis Suci setengah langkah mengandalkan kekuatannya sendiri. Jelas sekali ia tidak berani melawan wanita manusia ini secara langsung, namun jangan lupa bahwa saat ia menghindar ketakutan Dewa Iblis Suci terus-menerus menanamkan kekuatan energi murni yang sangat meningkatkan kekuatannya. Sekarang dia bisa berada di peringkat 3 besar di antara banyak Raja Iblis hanya manusia, bahkan jika tidak bisa mengalahkannya, dia pasti tidak akan terbunuh dalam satu pukulan. Ini adalah kesempatan, dan bahkan dengan risiko terluka parah, tidak ada keraguan semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Saya kembali ke dunia ini dan dunia ini memberi saya kelezatan yang luar biasa ini. Ini benar-benar murah hati kepada saya. Raja Iblis berkepala 3 itu tersenyum aneh, menjadi semakin percaya diri. Matanya redup saat dia memindai tubuh sempurna Liu Li. Bab 1079 Satu Gerakan.
Raja Iblis berkepala 3 bergerak seketika membawa serta energi iblis yang tak terbatas, membuat awan menjadi warna hitam pekat, dan menyapu ke arah Liu Li dan 7 saudara perempuannya. Di atas kepala Raja Iblis berkepala 3, awan menghilang dan digantikan oleh energi iblis. Di bawah kakinya, bumi tampak tidak mampu menahan tekanan yang begitu mengerikan. Retak demi retak dan tanah terus runtuh. Getaran mengerikan itu seperti naga yang berbalik menyebabkan tentara biasa dari pasukan koalisi 3 pihak yang berada puluhan mil jauhnya jatuh ke tanah. Orang ini semakin kuat. Ini adalah garis tipis yang menghubungkan langit hitam. Dewa Iblis Alien itu terlalu kuat dan terkait erat dengan Raja Iblis Alien yang dapat sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Luo Qingyu dan 7 saudari lainnya gemetar hebat saat melihat ini. Kekuatan Raja Iblis ini melonjak maju lagi dalam waktu singkat. Sudah mendekati level 99 Kaisar Bela Diri. Seberapa kuat ini? Ketujuh saudari itu semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan jika ketujuh saudari bekerja sama mereka tidak akan mampu mengalahkan musuh, bahkan pria kuat seperti Master akan mengalami kesulitan dalam pertarungan. Kalian domba berkaki 2 dengan kulit dan daging yang lembut ini, dia rajanya. Energi iblis yang menakutkan di belakang Raja Iblis berkepala 3 itu sangat dahsyat dan menutupi arah Liu Li dan yang lainnya. Potongan langit dan bumi itu langsung diwarnai menjadi warna hitam yang kotor. Liu Li memegang tangan kecil Nanan dengan kerutan di wajahnya. Dia tidak terkejut dengan kekuatan Raja Iblis berkepala 3, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman. Dia akhirnya berhasil membangun emosinya tetapi terganggu tanpa alasan oleh 3 Raja Iblis Alien ini. Kemarahan di hatinya melonjak semakin tinggi. Mata indahnya menatap ketiga kepala besar itu dengan jijik. Swish. Liu Li mengangkat tangannya, menyatukan kedua jari rampingnya, dan pedang kristal es biru tua langsung mengembun di atas rambutnya. Kemudian dia melambaikan jari-jarinya dan pedang kristal es itu terbang keluar dengan cepat, bahkan jika itu adalah senjata ajaibmu. Lalu kenapa? Kamu bisa memenggal salah satu kepalaku. Jadi bagaimana itu bisa menyebabkan kerugian nyata padaku? Dengan energi besar dari Dewa Iblis Suciku, sumber kekuatanku tidak akan habis-habisnya. Bagaimana aku bisa takut pada domba berkaki 2 sepertimu? Raja Iblis berkepala 3 mencibir, mengangkat lengan tebalnya, dan memadatkan area khusus yang mirip dengan lubang hitam di depannya. Ada aura iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya yang berubah menjadi bilah tajam dan mulai mencekik dengan gila. Bahkan jika seseorang berada di tingkat Kaisar Bela Diri dan jatuh ke area khusus ini, dia akan dicekik sampai mati, guru. Gerakan ini agak aneh, lubang hitam itu mirip dengan kehampaan, dan juga mirip dengan langit hitam sebelumnya. Saudara-saudara perempuanku dan aku bekerja sama dan pedang roh es 7 warna hampir jatuh ke dalam lubang hitam dan kehilangan kontak. Raja Iblis ini sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika kamu menghancurkan kepalanya, dia dapat menggunakan energi iblis untuk menyembuhkannya dalam waktu singkat. Menurut tebakanku, kita perlu memenggal ketiga kepalanya secara bersamaan, dan mungkin kita bisa membunuhnya. Luo Qingyu dan Duan Mulan sama-sama angkat bicara untuk mengingatkan mereka. Namun, Liu Li menutup telinga dan sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Dengan sebuah pikiran, kecepatan pedang kristal es meningkat lagi. Lubang hitam yang mengerikan itu, menutupi langit dan matahari, menelan segalanya, sungguh menakutkan. Pedang kristal es yang dikendalikan oleh Liu Li sekecil semut, dan sosoknya hampir tidak terlihat dalam energi iblis gelap yang luar biasa. Namun, bahkan pedang kristal es sekecil itu pun dapat dengan mudah menembus area khusus itu tanpa hambatan apapun. Tofu hitam besar seperti lubang hitam itu ditembus oleh pedang kristal es, dan potongannya sehalus cermin. Kedua sisinya seperti separuh bulan yang terpisah ke kiri dan kanan. Sinar matahari yang menyilaukan menembus penetrasi, menerangi seberkas cahaya. Dengan mikroorganisme kecil seperti fitur wajah mengambang di dalamnya. Pedang kristal es melewati pilar cahaya dan menunjuk langsung ke arah tangan iblis Daluo, Raja Iblis berkepala 3. Mata Raja Iblis berkepala 3 menunjukkan ketakutan dan tubuhnya meledak menjadi aura iblis yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang setinggi 100 meter. Menyapu segalanya dan bergegas menuju arah pedang kristal es. Dalam gelombang besar, energi iblis aneh berubah menjadi 3 kepala raksasa ganas dengan mulut berdarah terbuka lebar dan gigi mendesis. Sebuah cakar iblis besar dipenuhi dengan kotoran dan kejahatan. Membawa energi iblis mengerikan dari alam Kaisar Bela Diri, hancur menuju pedang kristal es. Pedang kristal es itu seperti jarum. Menembus gelombang yang bergelora dan menciptakan lubang kecil. 6 pupil Raja Iblis berkepala 3 bergerak ke bawah menatap titik cahaya kecil yang tersisa dia tertegun pada awalnya. Dan kemudian tertawa aneh, kupikir kau sangat kuat, tapi setelah semua masalah ini kau hanya menggelitiku. Ia ketakutan dengan penampilan Liu Li. Jika bukan karena bantuan Dewa Iblis Suci, ia tidak akan berani mendekat. Siapa sangka, begitulah. Jika kekuatan membunuhnya berada pada level ini, ia tidak akan takut sama sekali bahkan tanpa bantuan kekuatan Dewa Iblis Suci. 2 kaki. Kata-kata Raja Iblis berkepala 3 terhenti tiba-tiba saat sampai di bibirnya. Dari titik transparan kecil pada ombak besar berwarna biru azure, kristal es perlahan mengembun dan dengan cepat mulai menyebar ke segala arah. Kecepatan penyebarannya meningkat secara eksponensial, dan setelah beberapa saat, ombak besar yang disebabkan oleh seluruh energi iblis membeku menjadi kristal es berwarna biru azure. Ekspresi ketakutan di wajah Raja Iblis berkepala 3 langsung membeku dalam kristal es. Raja Iblis berkepala 3 yang telah kehilangan vitalitasnya tidak bisa lagi mengendalikan berat yang mengerikan itu. Gelombang besar kristal es jatuh dengan cepat ke tanah.
Ia jatuh ke tanah dengan suara keras dan hancur menjadi es batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah lubang hitam besar menghantam tanah, seperti meteorit yang jatuh ke tanah. Mati. Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya saling memandang. Meskipun mereka tidak dapat merasakan napas Raja Iblis berkepala 3, mereka tidak yakin apakah dia mati atau hidup. Go Duan Mulan sedikit mengernyit dan mundur ke belakang gurunya. Dari jauh mengendalikan pedang roh es, dia mulai mencekik kristal es biru di bawah dengan gila-gilaan. 10 napas kemudian, tidak ada lagi balok es seukuran kepala manusia, dan semuanya berubah menjadi serpihan es. Guru. Bisakah kamu bermain api? Gunakan api untuk membakarnya untuk mencegah Raja Iblis berkepala 3 memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Begitu Duan Mulan selesai berbicara, Liu Li sedikit menggerakkan jari-jarinya dan seberkas api surgawi turun dengan dahsyat. Kobaran api yang membakar menerangi langit menjadikannya penuh warna setelah api segalanya di bawahnya hangus, hitam tanahnya terbakar, dan tidak ada jejak energi iblis. Akan lebih aman jika kita bisa membombardirnya dengan meriam energi kristal ungu lagi. Sayangnya, tempat ini terlalu jauh dari kota kekaisaran negara Yingdang dan berada di luar jangkauan tembakan meriam energi kristal ungu. Duan Mulan mengecap bibirnya dan menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Ning Qianqian, yang melayang di udara di sampingnya, mengedipkan matanya dan merasakan nafas dingin tiba-tiba berkurang, kemudian seluruh tubuhnya bergetar dan kristal es berjatuhan. Dia memilah-milah puing-puing es di rambutnya. datang ke Duan Mulan menepuk bahunya dan berkata dengan tidak puas, kakak senior ketiga, utangnya dibatalkan dengan kematian iblis itu. Raja Iblis asing ini sudah mati, dan kamu masih saja mengoceh di sini, memotong, menyalakan api, dan meledakkan kembang api. Ini seperti buang air besar di kuburannya. Ini sudah keterlaluan. Jika kamu merasa kesal, lampiaskan saja seperti yang aku lakukan. Hei Tui. Ning Qianqian meludahkan seteguk air liur kristal ke arah sisa-sisa mayat Raja Iblis berkepala 3 di tanah bab 1080 memperkuat 7 saudari. Bah Ning Qianqian mengedipkan matanya dengan licik. Menyadari bahwa Ye Lang sedang mengawasi tidak jauh dari situ dan dia sengaja memperkuat nadanya dan meniupkan beberapa mulut cairan ke tanah untuk menyelamatkan citranya. Adik perempuan junior, kamu belum mati? Xiao Bingbing menatap Ning Qianqian yang telah hidup kembali dari kristal es dengan terkejut dan menghela napas dalam hatinya. Begitu ia melanjutkan tindakannya, ia mulai bertingkah lagi. Kakak senior ke-6, jangan khawatir, bahkan jika kamu berubah menjadi pecahan es, aku, adik juniormu, akan baik-baik saja. Guru baik hati dan sangat menyayangi murid-muridnya. Dia paling banter akan menghukumku. Bagaimana mungkin dia benar-benar begitu kejam padaku, adik perempuannya? Ning Qianqian menolak untuk kalah dalam pertempuran verbal. Kalau soal memarahi orang, dia tidak pernah takut. Diam. Luo Qingyu memarahi dengan lembut, menyela omongan tidak masuk akal Ning Qianqian. Lalu cari di tempat lain. Kedatangan guru besar telah sangat meningkatkan situasi mereka dan mereka tidak lagi berada di bawah tekanan. Namun, kaisar lain masih menghadapi pertempuran yang sulit. Ketika Luo Qingyu melihat ke sana, sejumlah tatapan tidak percaya juga melihat ke arah mereka. Bagaimana mungkin? Itu adalah Raja Iblis berkepala 3. Bahkan yang terkuat di antara kaisar bela diri tingkat tinggi tidak bisa membunuhnya bersama-sama. Wanita manusia ini mampu menghapusnya sepenuhnya, dan bahkan membuatnya benar-benar jatuh hanya dengan satu gerakan. Lin Zhen terpental 1000 meter jauhnya oleh pukulan dari Raja Iblis pelahap. Darah menyembur keluar dari mulutnya, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia menatap ke arah Liu Li dengan tidak percaya dan kebingungan. Dari mana orang sekuat itu berasal dan mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Mengapa dia tidak muncul ketika iblis alien menyerbu dunia ini? Asal-usul wanita ini misterius dan tidak dapat diselidiki secara mendalam. Ketujuh murid di sekelilingnya saja memancarkan aura keberuntungan dari ras kurcaci kita. Sebagai guru dari ketujuh wanita ini memiliki status yang sangat mulia. Kami para kurcaci selalu menganggap Xiang Rui sebagai makhluk suci yang dapat membawa keberuntungan bagi seluruh suku. Penampilan wanita ini pasti akan membantu kita melawan iblis alien. Kaisar bela diri tingkat tinggi dari suku kurcaci menggunakan dinding tanah liat transparan raksasa untuk memblokir serangan Raja Iblis yang tirani. Dia melirik dan berbicara dengan nada yang sama ngeri, matanya penuh kegembiraan. Dibandingkan dengan yang lain, para kurcaci kuat memiliki kepercayaan buta pada Liu Li. Ini pasti wanita manusia yang kuceritakan padamu. Dialah yang secara tidak sengaja memasuki air mancur kehidupan di dalam pohon kehidupan dan membangunkan kami dari tidur lebih awal. Dia memiliki aura kehidupan yang kuat yang bahkan tidak bisa kutandingi, dan kultivasinya bahkan lebih tak terduga dan sulit ditebak. Seorang elf kuat dengan rambut hijau panjang berbicara perlahan, mereka yang berada di tingkat kaisar bela diri semuanya dalam tidur nyenyak dan seharusnya tidak bangun terlalu cepat. Itu karena sesuatu yang salah dengan pohon kehidupan yang menyebabkan segel yang telah dia tetapkan hancur menyebabkannya bangun lebih awal. Kalau tidak, bahkan jika para iblis menyerang lagi kali ini, akan terlambat bagi mereka untuk tiba, karena wilayah manusia akan hancur total. Kekuatan yang mengerikan, pedang kristal es itu bahkan lebih misterius. Ia dapat dengan mudah menembus bahkan gerakan khusus dari 3 master itu. Senjata ilahi semacam ini tidak kalah dengan 2 senjata ilahi milik master manusia. Raja Iblis yang tirani tidak terus mengejar para kurcaci kuat tetapi menatap ke arah Liu Li dengan semangat juang di pupil matanya. Ia tidak suka menindas yang lemah tetapi lebih suka mempermalukan yang benar-benar kuat.
Dan Liu Li jelas jauh lebih kuat daripada Kaisar Kurcaci dan dapat memberikan tantangan yang lebih besar kepadanya, serta memuaskan keinginan batinnya. Dewa Iblis Suci, tolong ulurkan tanganmu, aku akan membunuh domba berkaki dua ini dengan tanganku sendiri. Raja Iblis yang tirani meraung ke langit hitam di belakangnya. Dari langit hitam, sebuah saluran energi iblis setebal pilar membentang lurus dan terhubung ke belakang Raja Iblis yang mendominasi terus-menerus memasoknya dengan energi iblis yang dahsyat. Aura di sekelilingnya meningkat dengan cepat. Di antara klan iblis, Raja Iblis Tirani memiliki fisik terkuat kedua setelah Dewa Iblis dan dapat menahan energi iblis dalam jumlah yang lebih besar. Dia sudah kuat dan dengan bantuan Dewa Iblis asing dia menjadi semakin maniak di matanya Kaisar Kurcaci sama sekali bukan tantangan. Hanya kaca yang bisa membawakannya kegembiraan dan rangsangan. Tentu saja, itu bukan hanya sekadar kegembiraan membabi buta. Ia tahu bahwa kekuatannya sendiri jauh di belakang Dewa Iblis Alien, jadi ia berinisiatif untuk meminta bantuan dari Dewa Iblis Alien untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Raja Iblis yang mendominasi berdiri di udara, seolah-olah dia berdiri di atas tangga giok, naik selangkah demi selangkah, langsung menuju Liu Li. Di bawah kakinya, tanah retak inci demi inci dengan lubang besar yang terukir dalam di permukaan setiap langkah yang diambilnya. Meskipun aura maniak yang dibawanya, ledakannya saja sudah cukup untuk membuat para kurcaci kuat merasa sesak. Liu Li melirik ke arah Raja Iblis Tirani dan sedikit mengernyit. Bukan rasa takut, tapi ketidakpuasan. Setelah menyingkirkan Raja Iblis berkepala 3 dan akhirnya tenang, yang lain datang membuat masalah. Berulang kali, apakah menurutmu dia tidak punya pekerjaan yang sebenarnya? Liu Li sangat marah dan ingin membunuhnya. Tetapi ketika dia melihat saluran koneksi energi iblis asing di belakang Raja Iblis Tiran, dia menatap Luo Qingyu dan 7 saudara perempuan lainnya dengan ketidakpuasan. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang barusan, bahkan jika ada bantuan Dewa Iblis asing, kalian 7 tidak boleh berkelahi dengannya. Formasi pedang roh es tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu perlu terus memahami misteri di dalamnya sehingga dapat sangat meningkatkan kekuatan tempur kalian 7 saudara dan saudari. Kali ini aku akan menyerahkannya padamu untuk menanganinya, sebagai batu asah. Tuan, tolong berhenti bercanda. Raja Iblis ini bahkan lebih kuat dari yang berkepala 3. Bahkan jika kami bersaudara dan aku berusaha sekuat tenaga, kami tidak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, batu gerindra digunakan untuk menajamkan kita, bukan untuk menyajikan kita sebagai makanan pembuka untuk Raja Iblis lainnya. Duan Mulan menggelengkan kepalanya dengan malu-malu, bergerak maju, dan bersama dengan Nanan, yang besar dan yang kecil, meraih sisi rok Liu Li. Aku ada urusan, yang ini tidak sekuat yang kamu pikirkan. Liu Li menepis telapak tangan putih Duan Mulan. Dan kemudian melambaikan tangannya dengan santai dan energi iblis di sekitarnya langsung digantikan oleh napas dingin. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan jatuh satu demi satu. Kegelapan yang menutupi langit dan matahari sepenuhnya digantikan oleh aura es biru. Ini seperti zaman es. Untaian udara es menyerbu kulit 7 saudara perempuan dan menyatu ke dalam daging dan darah mereka. Aura es yang mematikan bagi orang luar itu seperti obat suci untuk darah dan energi bagi 7 saudara-saudari, menyebabkan darah dan energi di tubuh mereka terus meningkat. Besarnya kekuatan itu bahkan lebih mengerikan daripada metode rahasia Sucan. Hampir level 99 Kaisar Bela Diri, masih meningkat. Ning Qian berseru kaget. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan ambisi yang mulia. Dia menatap ke arah Raja Iblis Tirani, senyum main-main dan jahat muncul di sudut mulutnya yang cantik. Raja Iblis Tirani, jika aku tidak membuatmu berlutut dan menangisi orang tuamu hari ini, aku akan mengubah namaku menjadi Ning Papa besok. Bab 1081. Cara canggung untuk menjadi ide bagus, aku tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Raja Iblis Tirani mendengus dingin, dan pola-pola aneh muncul di tubuhnya, meledak dengan cahaya dan warna yang aneh. Matanya tertuju ke arah Liu Li dan sama sekali tidak menganggap serius ketujuh saudari itu. Namun, karena mereka berani bersikap begitu arogan padanya, ia tidak keberatan menyingkirkan 7 domba berkaki 2 yang melompat-lompat ini sebelum bertarung dengan Liu Li. Air terjun gunung ajaib dari atas tubuh besar Raja Iblis yang tirani. Energi iblis yang berserakan dengan cepat naik ke udara dan mengembun menjadi awan hitam yang menutupi langit dan matahari di atas kepalanya. Dari awan hitam, sebuah gunung besar dan megah menerobos udara membawa kobaran api yang menyilaukan dan jatuh lurus ke arah 7 saudari. Tekanan yang kuat menyebabkannya runtuh inci demi inci bahkan ketika masih ribuan meter dari tanah, dan kemudian retakan seperti jaring laba-laba menyebal. Api yang menyala tiba-tiba muncul dari dasar gunung iblis dan 7 saudari yang tertutup api itu terkena gelombang panas. Bahkan 3 Kaisar Bela Diri tingkat tinggi yang berada ribuan meter jauhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mereka melihat ini. Terutama Kaisar Bela Diri Kurcaci yang menghela napas dalam hati. Setelah menerima energi dari Dewa Iblis, kultivasi Tyrant ini menjadi semakin mendalam dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Jika itu aku, bahkan jika aku bisa menerima gerakan ini, aku pasti akan terluka parah. Meskipun Lin Zhen dan para elf yang kuat tidak mengatakan apa-apa, kesungguhan dalam ekspresi mereka sudah jelas. Salah satu dari kalian memiliki 3 kepala dan yang lainnya besar dan kuat. Hanya berdasarkan kekuatan kalian, kalian berdua ingin membunuhku. Ning Qian sengaja tertawa dengan ganas dan bergegas keluar lebih dulu, tidak mau kalah. Keenam saudara perempuan itu mengikuti dari belakang seperti ngengat yang tertarik pada api.
Dan alih-alih mundur, mereka maju dengan cepat menuju arah Gunung Iblis. Semakin dekat Anda, semakin kuat tekanannya. Ketika Anda mendekat, bahkan seorang kaisar bela diri tingkat tinggi pun harus menanggung tekanan yang sangat besar. Namun, Ning Qianqian tetap terlihat santai. Dia mengangkat lengan putihnya dan menyentuh bagian bawah gunung ajaib. Di mata semua orang yang ngeri, dia menghentikan gunung ajaib agar tidak jatuh lebih jauh dengan satu tangan. Beraninya kau, tiran kecil, begitu arogan di depanku. Ning Qianqian dipenuhi dengan sentimen luhur dan berteriak dengan marah, bahkan jika aku. Ning Qianqian bahkan bisa membawa gunung iblis sendirian, aku akan tetap tak terkalahkan di dunia bawah. Untaian udara dingin mengalir di sepanjang kulit ketujuh saudari itu dan menyatu ke dalam tubuh mereka. Kepercayaan diri Ning Qianqian tumbuh semakin kuat, tubuhnya yang bangga tampak sekecil semut di depan gunung iblis yang megah dan tak terbatas, namun, dia bisa dengan mudah mengangkatnya. Dan melihat ke arah langit hitam, sebuah pikiran buruk muncul di benaknya. Ning Qianqian mengerahkan kekuatan dengan lengannya, dan dengan bantuan darah dan energi dari 6 saudari seniornya. Dia mengangkat gunung iblis dan menghantamkannya dengan keras ke arah langit hitam. Terjadi ledakan besar di udara dan gunung iblis yang megah dan tak terbatas bergerak cepat di langit. Seperti awan gelap yang menutupi kota dan melesat ke arah langit hitam. Ledakan sonik yang keras meletus di sekitar gunung itu. Apa kau tidak ingin keluar melalui tirai langit itu? Aku akan memblokir lubang anjingmu dan melihat bagaimana kau keluar. Ning Qianqian maju selangkah, dan dengan sekejap. Dia datang ke sisi gunung iblis, rok hijaunya berkibar memesona, kemudian dia menginjak punggung gunung iblis yang meningkatkan kecepatan gunung iblis beberapa kali. Raungan terus menerjang langit hitam. Adik perempuan, cepat luruskan mulutmu yang bengkok. Ada yang tidak beres jika kita tidak cepat. Aku khawatir sesuatu yang serius akan terjadi. Dewa iblis aneh itu misterius dan tidak terduga. Dia belum muncul juga dan tidak akan membiarkan kita menghalangi tabir langit tanpa alasan. Dan tawamu, segera ubah, itu tidak benar, sungguh tidak benar. Duan Mulan yang berada di belakang Ning Qianqian menatap lekat ke arah langit hitam. Dia melihat bahwa gunung iblis akan menabraknya, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Ini sangat aneh dan tidak sesuai dengan gaya invasi iblis sama sekali. Pasti ada konspirasi besar yang sedang terjadi. Kakak ketiga, kenapa kamu begitu takut? Kekuatan gabungan dari saudara-saudara perempuanku dan aku sudah setara dengan kaisar bela diri tingkat tinggi. Jika dewa iblis alien tidak ikut campur, kami pasti sudah bisa membunuh Raja Iblis berkepala 3. Sekarang, dengan aura es khusus yang diberikan oleh guru, kekuatanku telah meningkat pesat. Bahkan Raja Iblis dengan kekuatan Dewa Iblis pun bukan tandingan kami. Dewa Iblis aneh ini telah bersembunyi di balik tirai langit secara diam-diam. Dia pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Mungkin kekuatannya bahkan belum menembus tingkat Dewa Bela Diri. Bahkan jika itu keluar, kami 7 bersaudara sama sekali tidak takut dengan berkat aura es guru. Ning Qianqian sangat percaya diri dan sama sekali tidak menghiraukan nasihat Duan Mulan. Raja Iblis yang tirani meremehkannya. Dia juga meremehkan Raja Iblis yang tirani. Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Dewa Iblis, jika kamu punya kemampuan, keluarlah dan berlatih denganku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka... Sebelum Ning Qianqian menyelesaikan kata-katanya, 6 lengan setebal pilar raksasa dengan pola hitam dan merah aneh melilitnya, terentang dari langit hitam. Aura iblis yang mengerikan bahkan mengungkapkan jejak merah darah dalam kegelapan tebal. Merah yang menggoda dipadukan dengan hitam yang kotor. 6 lengan seperti sangkar. Sebelum mereka mendekat, 6 aura sepenuhnya menyegel tubuh Ning Qianqian dan 7 saudara perempuan lainnya. Bahkan jika kekuatan gabungan mereka bertujuh sebanding dengan seorang kaisar bela diri tingkat 99, mereka tetap tidak dapat melarikan diri dari blokade dan kurungan. 6 lengan raksasa muncul dalam sekejap. Tepat saat foto akan diambil, ketujuh saudari itu akan berubah menjadi pasta daging dalam sekejap. Duan Mulan dan 6 saudari lainnya dipenuhi ketakutan. Ning Qianqian menoleh dan menatap Liu Li di kejauhan. Berteriak dengan memilukan, Tuan selamatkan aku. Liu Li berdiri diam melayang di udara, dia mengarahkan jarinya dan 6 pedang kristal es terbang keluar dari belakangnya. Pedang kristal es menembus udara dengan kecepatan tinggi menggambar 6 cahaya pelangi biru di bawah awan. Menembus blokade dan langsung menuju ke 6 lengan raksasa. Hanya dalam sesaat aura biru tua menjadi lebih kuat, dan kemudian 6 lengan raksasa yang terentang dari balik langit hitam meledak menjadi energi iblis hitam dan merah. Dan mundur ke arah langit. Fris Liu Li menyatukan 2 jarinya dan melambaikannya dengan santai, dan 6 pedang kristal es melesat ke arah langit hitam lagi. Tiba-tiba berhenti 100 meter dari langit, dan kemudian membentuk jaring pedang dengan ujung pedang saling berhadapan. Jaring besar yang dibentuk oleh aura biru langit yang menyebar dengan cepat mengembun menjadi es yang menghalangi tirai langit di belakangnya. Tidak peduli seberapa keras energi iblis hitam dan merah bertabrakan, energi itu tidak dapat kembali ke langit. Setelah untuk sementara waktu menghalangi lorong tirai langit, Liu Li mengatur napasnya. Menggandeng tangan Nandan, dan berjalan ke udara ke arah Yelang tanpa mengalihkan pandangan. Reuni setelah perpisahan yang lama tidak sedahsyat yang digambarkan dalam novel, juga tidak sepedih yang dibayangkan.
Hanya ada kerinduan yang tak berujung dan kegembiraan yang luar biasa. Yelang berusaha keras untuk menekan emosi ini, menunjuk ke arah langit, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu di sana, Dewa Iblis Alien telah diblokir. Liu Li mengangguk sebagai balasan. Ini belum berakhir. Ini hanyalah blokade sementara Dewa Iblis Alien sangat kuat jika ia tidak dengan paksa menyeberangi batas menyebabkan 6 lengannya dipotong olehku barusan. Mungkin jaring pedang ini saja tidak akan mampu menjebaknya sementara waktu bab 1082 Nanan tidak akan pernah berpisah lagi. Yelang sangat geli dengan ini sehingga dia bercanda jadi. Kenakalan Ning Qian barusan tidak hanya tidak menimbulkan masalah tetapi justru sangat membantumu. Liu Li tersenyum dan mengangguk memang. Senyum lembut ini berkembang seperti bunga lotus air di hati Yelang, membuat matanya terpaku sejenak, menatap wajah Liu Li tanpa bisa berpaling. Kakak tidak tahu malu, dia menatap guru dengan mata terbuka lebar. Nanan sengaja menyela pada saat ini. Dengan malu-malu menutupi matanya dengan kedua tangan gemuknya, dan menggoyangkan pantat kecilnya bolak-balik, mengeluarkan suara mencicit. Dia merentangkan kelima jarinya. Mendongak ke Liu Li melalui celah-celah dengan mata berairnya yang besar dan bergumam dengan nada merendahkan, tapi guru benar-benar tampan, dan Nanan suka menatap guru. Terlalu, pipi Nanan Liu Li sedikit memerah dan dia memarahinya dengan marah. Dia awalnya ingin berpura-pura tidak tahu dan tidak menunjukkan kebingungan Yelang. Tetapi sekarang Nanan menunjukkannya, dia tidak bisa lagi menatap mata Yelang. Benar-benar pria yang hebat, dia masih tidak bermoral seperti sebelumnya. Dia bahkan berani membeberkan niat batinnya secara telanjang di depan Nanan. Itu tidak benar, harus dikatakan bahwa semakin Nanan ada di sekitar. Semakin Yelang bertingkah seperti anak nakal dan semakin berani dia jadi seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Tuan Nanan tahu dia salah. Nanan cemberut dengan sedih menunjuk ke arah Yelang dan mendesak, Tuan, bisakah kamu mendekat ke kakak laki-laki? Nanan sudah lama tidak melihat kakak laki-laki Tuan. Bukankah kau tadi bilang bahwa begitu kau melihat kakak, kau harus menyapanya? Sebelum Nanan menyelesaikan kata-katanya, Liu Li membungkam mulutnya dengan tangannya. Dia melirik sekelompok lampu dengan puluhan ribu watt tidak jauh dari sana, menunjuk ke arah kota kekaisaran kerajaan Yingdang, dan mengundang, ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan secara pribadi. Lorong iblis asing di sini untuk sementara diblokir, dan bahkan Dewa Iblis asing tidak akan menyeberangi perbatasan lagi dalam waktu singkat. Bagus. Yelang mengambil langkah pertama maju dan mendarat di atas tembok kota kerajaan Yingdang dalam sekejap. Liu Li dan Nanan mengikuti dari belakang dengan saksama. Begitu mereka berdua berdiri teguh, Cu Yuan, yang berlumuran darah, maju dengan hormat dan menyapa Liu Li dengan hormat seperti seorang murid. Putraku Cu Yuan, hormat kepada istri guru. Bang! Cu Yuan berlutut dengan satu kaki dan menghancurkan lubang kecil di batu bata. Ini Liu Li tidak peduli pada Cu Yuan dan bahkan tidak membiarkannya bangun. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Yelang dengan curiga, wajahnya penuh kebingungan. Yelang memiliki senyum di wajahnya selembut angin musim semi. Dan berkata dengan lembut, aku baru-baru ini menerima seorang murid, Pangeran Kerajaan Cu Agung di wilayah manusia. Awalnya aku berencana memintanya untuk membantuku menemukan jejakmu di seluruh wilayah manusia. Saya tidak menyangka bahwa rencana tidak dapat mengikuti perubahan dan situasinya akan berkembang sampai seperti ini. Ada riak di mata dingin Liu Li, jauh di dalam hatinya sepertinya ada tali yang ditarik, seluruh tubuhnya terasa lembut, tapi itu hanya sesaat. Perasaan sedih dan tak tertahankan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dialami Liu Li setelah meninggalkan Yelang. Hanya Yelang yang bisa menggerakkan keadaan pikirannya yang tenang. Ternyata setelah Yelang memasuki dunia ini, semua yang dia lakukan adalah untuk mempersiapkan pencariannya untuknya. Memikirkan bahwa dia pergi bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia memikirkan ini, perasaan asam dan lembut di dada Liu Li muncul di benaknya lagi. Setelah kamu memasuki dunia ini, apakah kamu tidak pernah memasuki wilayah umat manusia? Mengapa tidak ada berita yang sampai kepadaku? Yelang menatap Liu Li dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan sungguh-sungguh dan prihatin, apakah kamu menemui hal-hal yang tidak memuaskan ketika kamu merawat Nanan sendirian juga? Apakah kamu menemui masalah dengan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi? Yelang mencurahkan semua kebingungan di hatinya seperti kacang yang tumpah dari tabung bambu. Gadis kecil seukuran biji kacang menarik pandangannya dari Cu Yuan yang berlutut melangkah maju. Menggenggam sudut pakaian Liu Li dengan satu tangan, menggenggam pakaian Yelang dengan tangan yang lain, dan bergumam dengan renyah, kakak besar. Nanan dan guru sudah pernah ke banyak kota besar dengan banyak orang. Pada awalnya ada tembok setinggi yang ada di bawah kaki kita, tetapi ada banyak sekali orang di dalamnya. Anda harus membayar untuk makan di sana dan untuk tinggal di rumah. Guru tidak punya uang, jadi Nanan dan guru tidak punya pilihan selain pergi. Dalam perjalanan ke hutan elf, Nanan dan gurunya makan barbecue ketika mereka lapar dan minum air mata air ketika mereka haus. Rasanya enak pada awalnya, tetapi setelah makan terlalu banyak, rasanya menjadi tidak enak. Ketika Nanan hendak muntah, gurunya akhirnya membawa Nanan ke hutan elf. Ratu elf di sana sangat baik. Dia tidak hanya memberi Nanan dan gurunya makanan dan minuman lezat, tetapi juga membiarkan Nanan tinggal di rumah kayu yang sangat indah. Terlebih lagi, Ratu Peri tidak pernah meminta uang kepada guru dan Nanan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sayangku, kamu tidak perlu lagi tinggal di tempat terbuka seperti ini. Yelang berjongkok di depan Nanan dan mengulurkan tangan untuk menepuk kepala kecilnya.
Nanan menyipitkan matanya dengan gembira, mengangkat pipi tembemnya, dan menggosokkan kepalanya ke telapak tangan Yelang, seperti anak kucing yang berperilaku baik menikmati belayan. Sekarang kamu sudah kembali, jangan pergi lagi, setidaknya jangan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, oke? Yelang mengangkat kepalanya dan menatap wajah cantik Liuli dari bawah ke atas. Bahkan dari perspektif kematian ini pun, penampilan Liuli sempurna dan tetap secantik biasanya. Bahkan dari perspektif yang berbeda, dia memiliki pesona yang berbeda. Mereka tidak akan pergi, jangan khawatir, kakak. Nanan dan guru sudah kembali kali ini dan tidak akan pernah pergi lagi. Sebenarnya, guru sudah lama ingin kembali, tetapi dia takut kamu. Kakak laki-laki pasti akan marah, jadi dia ingin mengembalikan buah dari hutan elf untukmu dan meminta maaf kepadamu. Siapa sangka di jalan? Kami akan bertemu dengan sekelompok orang jahat yang menindas Ratu Elf. Guru tidak tahan, jadi dia mengalahkan mereka. Lalu banyak hal terjadi. Dan guru tidak dapat menemukan kakak laki-laki. Ini sudah berlarut-larut sampai sekarang, dan Nanan akhirnya melihat kakak laki-laki lagi. Kata-kata Nanan terhenti tiba-tiba. Dan air mata sebesar kacang bergulir dari sudut matanya jatuh ke batu bata dengan bunyi gedebuk. Dia berusaha keras untuk mengangkat kepalanya untuk mencegah air matanya jatuh di depan orang lain setelah memastikan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia melirik ke samping, tidak ingin Cuiwan melihatnya menangis, dan melemparkan dirinya ke pelukan Yelang sambil terisak keras. Melampiaskan emosinya yang hampir runtuh, kakak tolong jangan berkonflik dengan Tuan lagi, oke? Nanan tidak ingin meninggalkan tuannya dan terlebih lagi tidak ingin meninggalkan kakak laki-lakinya. Nanan akhirnya memiliki rumah dan dia tidak ingin menjadi anak tanpa seorang pun yang mencintainya lagi. Mari kita tetap seperti ini mulai sekarang dan jangan pernah berpisah, oke? Nanan mengangkat kepalanya dalam pelukan Yelang, matanya merah. Dia mengangkat jarinya di mana terikat pita sutra jubah Yelang dan sutra biru dari ujung rok kacanya erat terikat bersama. Bab 1083 buah hadiah Liuli. Setelah melihat Yelang lagi, Nanan tidak bisa lagi menahan emosi di dalam hatinya dan air mata panas terus bergulir turun. Setelah sekali jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, dia tahu lebih baik dari siapapun rasa sakit dan siksaan keputusasaan. Setelah banyak kesulitan untuk mendapatkan cinta dari kakak laki-lakinya dan para masternya, dia selalu bersikap baik dan patuh, tidak pernah berani melakukan kesalahan apapun, karena takut kehilangan cinta mereka.